Halo, selamat malam warga Like Indonesia. Apa kabar? Bertemu lagi dengan kita di acara Inspire. Inspire the greatness within you and us, all of us. Oke, hari ini hari yang luar biasa. Wah, hari ini semua hijau ya. Saya doang yang hijau ya. Hari ini luar biasa, kita kedatangan seorang narasumber, seorang tamu yang luar biasa yang sudah berjanji dengan kita akan mencurahkan segala ilmunya tentang digital ya, apapun. Ini saya sudah kenal beliau ada 20 tahun ya? Enggak sih, 2 tahunan. 2 tahunan mungkin ya, 2 atau 3 tahun ya. 2 atau 3 tahun ya. Mas Prayudi Utomo. Nah, Mas Iya. Prayudi Utomo. Kita welcome dulu Mas Prayudi Utomo. Halo, halo semuanya. Udah makan ya, Bro ya? Ya, makan hati. Ini bisa, kalau tadi saya lihat presentasinya beliau ini kita bisa ngobrol sampai jam 11, jam 12 malam ini ya. 1 jam, 2 jam mana cukup ini ya. Oke, tapi tenang. Sebelumnya kita akan mengenal dulu siapakah tamu istimewa kita malam ini ya, yaitu Mas Prayudi Utomo yang kalau di title-nya adalah seorang web programmer, web designer, juga digital life consultant dan juga coding ya, programmer ya. Anda kalau dengar kata programmer itu artinya ngetik dan kalau di film-film Hollywood itu terkenalnya kalau ngetik itu ngehacking ya, ngehacking. Jadi ngejebol bank, ngejebol CIA gitu ya, gitu-gitulah. Kerjaan yang keren-keren lah ya pokoknya ya. Nah, kita mau tahu dulu. Bro Yudi, cerita dikit Bro Yudi, perjalanan karirmu, mengapa tertarik di dunia digital seperti ini, dan kemarin aku dengar-dengar sampai ke Singapura segala atau ke luar negeri ya kayaknya ya, karirnya ya, lalu balik lagi ke Indonesia dan membuat coding mom. Nah ini gimana tuh? Iya, memang background saya sebetulnya bukan programmer, bukan IT kok Michael. Jadi saya dulu kuliahnya astronomi. Terus wow. Iya, terus apa? Astronomi. Jadi astronomi. Iya, ngitung umur matahari, umur bintang, luas. Nah, aku tuh kebalik sama dirimu dong ya. Aku tuh kuliahnya IT, programming, Pascal, C, assembly segala macam itu memang dari dulu. Visual C, Visual C++, dulu ada Borland, apalagi Pascal. Ya Delphi ya, Pascal, Delphi segala macam. Nah sekarang aku malah masuk astrologi. Gimana ya kita? Kok kita kebalik? Waduh, iya. Ya terus. Iya. Terus jadi long story short, saya pindah haluan gitu jadi programmer. Itu udah lama ya, kok itu dari 2004 apa 2005 2004 gitu. Terus keterusan sampai sekarang. Nah, waktu pas seiring waktu 3 tahun belakangan ini itu tiba-tiba disuruh untuk untuk mengeksekusi sebuah program. Jadi sebetulnya ini punyanya pemerintah. Itu Bekraf, kalau Michael pernah dengar, Badan Ekonomi Kreatif. Itu dulu ketuanya Pak Triawan Munaf, Bapaknya Sherina Munaf, penyanyi cilik dulu itu. Nah, beliau sama atasan saya itu pengen buat suatu pelatihan yang jarang ada atau memang belum ada gitu. Waktu itu kita mau bikin pelatihan apa ya? Terus kita mau bikin udah pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga, karena waktu itu temanya empowering woman gitu. Jadi si KPI-nya atau goals-nya itu simple kok. Bagaimana para ibu rumah tangga ini bisa bekerja dari rumah, hanya modal komputer dan colokan listrik gitu. Ya, dan internet tentunya ya. Jadi nah, long story short, ternyata berhasil gitu. Jadi para ibu ini bisa bikin toko online, jualan gitu kan. Nah, yang menyenangkan adalah parameternya tadinya cuma ekonomi kok. Jadi mereka diharapkan bisa cari uang gitu ya, menambah-nambah income buat keluarga. Ternyata enggak. Jadi selain ekonomi itu ada emosional, ada self esteem, ada juga spiritual, ada psychological. Jadi kita kaget karena ini beyond the expectation gitu kan. Terus
langsung selain ibu-ibu kita coba juga nanti yang panti asuhan. Jadi kita coba panti asuhan, terus kita Anak-anak coba dong ya artinya ya. betul, kita coba panti asuhan, kita coba untuk remaja kok. Remaja, oke ya. Terus udah gitu kita coba juga pesantren, terus kita coba juga guru-guru. Jadi kemarin kami ngajar guru Katolik Jakarta gitu. Terus juga pesantren ngajar coding. Tapi wow. Iya. Coding apa nih? Nanti Python itu. Menariknya Python, PHP, JavaScript. Nah, jadi sebenarnya gini kok. Jadi ada benang merah. Jadi ketika kami ngajar para ibu, terus juga para panti asuhan, terus para pesantren, para sekolah Katolik juga. Jadi kita sama sekali nggak membedakan agama, ras, suku, itu udah enggak lah pokoknya itu. Terus juga akhirnya yang ketika udah berhasil semua dicoba yang migrant worker, jadi pekerja migran di Singapura, Malaysia, terus juga di Kuala Lumpur, Hong Kong itu dicoba. Terus juga yang terakhir itu kita coba disabilitas people, jadi yang teman tuli, terus juga yang autis segala macam kita coba. Semuanya ada benang merahnya kok. Jadi kita pengen memberikan memberikan satu sudut pandang yang sedikit nyeleneh gitu ya, bahwa yang namanya harta itu udah bukan barang lagi gitu. Jadi justru ini harta yang kita bagi-bagi malah nggak habis-habis gitu kan. Jadi di situ sih. Dan memang kita spesialis di marginalized people, jadi orang-orang yang terpinggirkan. Karena kalau orang-orang yang punya yang seperti menengah gitu kan punya banyak kesempatan kok. Tapi kalau orang-orang yang terpinggirkan itu ya contohnya ibu rumah tangga yang dia ingin sekali untuk membantu income tapi nggak punya akses atau kesempatannya sedikit. Terus juga panti asuhan segala macam seperti itu. Dan dalam perjalanan kami ke beberapa kota, ada 30 kota dan udah 1000 alumni sampai sekarang. Itu ceritanya banyak yang mengharukan kok. Jadi ada yang single parent, ada yang juga yang divorce gitu kan. Ada juga yang disabilitas people yang dia taunya cuma diajar mijat gitu, akhirnya diajar digital seperti ini, terus dia bisa improve dia punya pekerjaan seperti itu. Itu sih sejarah singkatnya. Tapi nanti yang intinya itu bukan codingnya justru kok. Jadi itu kayak membuka kotak Pandora. Artinya ketika kita memberikan coding, kita jadi profiling. Mereka juga jadi profiling self. Nanti ada di materi saya juga kok. Bahwa tiba-tiba mereka tahu bahwa mencari uang itu bisa dari mana saja, kapan saja gitu loh. Modalnya cuma 3. Punya komputer atau laptop gitu, terus colokan listrik dan internet seperti itu. Tapi lagi-lagi ini bukan jual mimpi, bukan jual instan ya goyang. Jadi nggak ada hal yang instan. Jadi memang ini akan kembali ke mereka sendiri, effortnya sampai sejauh mana gitu. Mungkin nggak gara-gara memang membukanya dari coding itu, aku malah jadi tertarik ini ya. Gara-gara mengajarkan coding itu kan pasti harus diajarin dulu dari flowchart dan algoritma kan pasti ya. Nah ini kita kan membuat cara orang berpikir ya artinya kan. Iya. Benar ya? Iya betul. Jadi yang menariknya adalah kok bahwa kalau kita mengikuti yang ideal linear gitu, misalnya untuk belajar bahasa Inggris, suruh belajar dulu tensi, suruh belajar grammar, suruh belajar vocabulary, itu kapan kelarnya gitu kan. Jadi langsung aja conversation. Nanti seiring waktu teorinya dikuatkan, belajar tensi, belajar grammar, tapi practical itu betul-betul yang harus segera dilakukan. Kayak gitu. Jadi dia nanti seimbang tuh, practical iya, teori iya gitu. Jangan sampai ada timpang di salah satunya. Seperti itu. Sip. Jadi ini kegiatanmu sekarang ini seperti ini ya artinya ya? Iya, jadi kesibukannya. Iya, saya bikin silabus, saya bikin kurikulum, terus juga mendelivery kurikulum tersebut, terus memeasure outcome-nya. Jadi yang paling penting outcome-nya. Ya ada KPI-nya ya supaya bisa dihitung sukses apa enggaknya gitu ya. Iya, seperti itu. Dan gara-gara harus pergi ke beberapa kota dengan cepat, jadi saya harus menemukan formula yang bagi diri saya sendiri bagaimana menjadi seorang yang digital nomad. Nah, itu kan menjadi materi saya. Betul. Dengan digital nomad ini berarti semuanya harus compact gitu ya. Compact itu baik berupa barang nggak ribet gitu ya. Maupun barang digital. Jadi suatu waktu saya nggak gitu. Misalnya hilang laptop, harus bisa datanya tetap aman, itu yang akan saya sharing.
Yes, itu semua pasti ngalamin yang kayak gitu soalnya yang pernah ngalamin udah pasti harus ngerti itu kayak gitu. Inten, sebentar sebelum kita mulai, aku jadi penasaran ini. Nggak apa-apa ya kita ambil waktu sedikit. Nggak apa-apa. Aku tuh penasaran. Exactly itu apa yang diajarin? Exactly. Misalnya apa misalnya? Mata-mata poinnya 1-2 aja misalnya. Menariknya gini kok, kita udah ketinggalan 10-20 tahun karena ini udah dilakukan di negara-negara Eropa seperti Finlandia. Itu kan salah satu kiblat pendidikan terbaik kan, Finlandia, Estonia, gitu kan. Yang mereka ajarkan apa? Ternyata kok problem di sana sama dengan problem di Indonesia, yaitu ketika pemerintahnya bilang, oke, sekarang computational thinking harus masuk ke kurikulum sejak dini. Bingung kan? Waduh, gurunya juga harus belajar. Nah, akhirnya mereka pelan-pelan itu butuh pihak-pihak swasta, private, pihak ketiga untuk menjembataninya itu. Jadi kalau Michael dan teman-teman pernah dengar Code Academy, Code.org itu inisiator dari Microsoft punya, Google punya, itu untuk menjembatani ini kurikulum yang siap gitu loh, yang siap dipakai, silakan pakai, ini free, bisa bebas diakses gitu. Oke. Nah, jadi, yang diajarkan adalah tentu kalau dulu ya, kalau saya diajarkan bahwa ada 3 basic skill, yaitu baca, tulis, aritmatika. Aritmatikanya simple, kali, bagi, tambah, kurang. Ternyata ada keempat skill yang paling penting, yang sama pentingnya kok, itu adalah namanya logika. Nah, cara untuk mengajari logika ini yaitu mengenai dengan coding. Codingnya nggak yang kita kan selama ini jelimut ya kok, maksudnya wah kalau coding itu kayaknya jauh banget dari dunia kita. Enggak kok. Jadi memang ada tahapannya, dan sekarang bahkan Mas Menteri kita Nadiem kan bilang kita juga harus masukkan itu ke kurikulum. Nah, berangkat dari situ makanya bagaimana kita ngasih satu materi yang memang itu bukan yang rocket science, itu bisa dilakukan praktikal sekali, bahkan ibu-ibu yang baru buka laptop gitu ya, itu bisa belajar kayak gitu. Dan intinya bukan menjadikan mereka programmer, enggak sama sekali, tapi itu menjadi skill-skill untuk mendukung yang skill utama yang udah mereka punya. Itu nanti ada di materi kok. Sebenarnya harusnya ngelatih algoritma mereka ya, cara berpikir mereka, itu yang sebenarnya aku merasakan memang kalau belajar programming komputer itu bukan coding. Bahasa coding kan kita bisa berubah setiap kali. Macam gitu loh, kita setiap hari bisa belajar bahasa programming yang baru. Betul sekali. Jadi yang cara pikirnya dapat, ini apa, ini segala macam ya kan. Nah, itu udah dapat. Betul. Yang betul banget yang kok Mike bilang itu. Jadi yang kita ajarkan di sini adalah mindsetnya, bagaimana berpikir kronologis, sistematis, dan juga tidak mudah percaya hal-hal yang bisa kita dapatkan di internet gitu. Gitu. Oke, sip. Thank you. Nanti mungkin kita buat satu sesi lagi ini ya dengan tentang hal ini. Oke, tapi kita balik ke laptop dulu ya. Balik ke laptop, hari ini adalah digital decluttering your digital life. Oke. Nah, artinya ini teman-teman yang tapi ini semua sudah pasti ikut ya, tapi mungkin ada beberapa yang nggak ikut yang living minimally kemarin ya, yang di Chit Chat You ya. Nah, ini juga idenya timbul, sesi hari ini timbul karena Mas Yudi ini, Bro Yudi ini ikut sharing pada saat sesi di Living Minimally ya, di Chit Chat You, 2 minggu lalu artinya ya, sebelum Lebaran ya. Nah, di sana kita bicara memang living minimally itu minimalis ya, jadi mengurangi yang cluttering segala macam, tapi lebih ke physical ya, physical life kita atau juga mental life kita. Nah, tetapi Bro Yudi tiba-tiba membuat mengajak kita berpikir, oh ya, bukan hanya itu. Handphone sih bisa satu gitu loh, komputer juga bisa satu, tetapi isi di dalam komputernya bagaimana gitu kan, apakah berantakan gitu kan. Nah, biasanya apa? Biasanya kalau kita suka Instagram sekarang, kalau yang sosmed ya, biasa tuh pasti ya, begitu kita mau foto, kita kadang-kadang jadi marah gitu ya, atau kesel gitu. Karena apa? Karena not enough space gitu ya, tiba-tiba. Karena fotonya nggak bisa ngefoto lagi karena nggak ada space lagi. Padahal kita sudah punya memori handphone kita mungkin sudah 128, 256 atau malah tambahan SD card-nya lagi ya. Nah, tapi itu pun tidak cukup. Nah, itu nanti yang akan dibahas hari ini sebenarnya ya. Bagaimana
Karena hal-hal seperti itu tentu mengurangi produktivitas kita, memakan waktu kita ya, menyia-nyiakan waktu kita ya. Kita mau delete lagi itu, apakah memang harus di-delete satu-satu gitu ya? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Kalau di-delete satu-satu kan capek juga ya, padahal kita nge-shoot kan sekaligus banyak gitu kan. Ya, kalau kita selfie aja kan banyak gitu ya biasanya ya. Itu cewek-cewek tuh biasanya ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang juga gitu tuh kalau ngefoto ya, yang suka ngefoto. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan bahas ya. Jadi segala macam yang berantakan, cluttering itu kan berantakan ya. Jadi segala sesuatu yang berantakan itu membuat kita sebenarnya apa ya? Memakan waktu, menyita waktu kita ya, merampas waktu kita, karena pada saat kita mau nyari, nah ini jadi susah gitu kan. Entah kita nggak ketemu, atau waktunya pasti lama banget gitu ya. Nah, ini juga mungkin nanti Bro Yudi juga kasih tips ya bagaimana searching ya, searching konten yang benar gitu loh. Jangan browsing gitu loh satu-satu. Nah, itu kan kacau loh ya. Bagaimana searching konten yang benar gitu kan, di entah itu di digital ataupun di handphone kita ya. Maksudnya di laptop kita ataupun di handphone kita ya. Nah, gitu. Oke, Bro Yudi, mungkin itu pengantar dariku. Silahkan. Ini karena ini tadi aku lihat materinya banyak banget, memang harus segera dimulai ya. Jangan ditunda-tunda lagi nih, bahaya nih. Silakan Bro Yudi, silakan di-share screen-nya. Kita teman-teman di like dan di Facebook group Like Indonesia, silakan menikmati hidangan yang disajikan malam ini oleh Bro Yudi Utomo. Iya, sudah kelihatan ya, Ko, teman-teman. Yes, sudah ya. Oke, saya mulai ya, Ko ya. Makasih atas intronya. Ya, oke, Mbak-mbak, Mas-mas. Jadi saya akan mulai. Tema kali ini adalah The Practical Guide to Digital Decluttering. Jadi ini bukan apa namanya, bukan sesuatu yang mengawang-awang dan bukan teoritis sekali, enggak. Kita langsung betul-betul yang practical guide. Saya akan langsung saja. Jadi nama saya Prayudi Utomo, panggilannya Yudi. Kerjaan saya sekarang di Kola Education. Jadi kalau teman-teman ke Jakarta, itu di dekat Sarinah itu ada coworking space namanya Kola. Silakan datang, atau apa namanya, WhatsApp atau telepati kalau udah diinstal. Terus kerjaan saya itu bikin kurikulum, silabus, dan sekaligus coding trainer. Jadi saya programmer yang mengajarkan bagaimana membuat program. Terus saya juga di Binar Academy. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, Binar Academy itu dulu didirikan oleh Mbak Alamanda, mantan dari Gojek dulu. Saya juga curriculum advisor. Terus saya juga mengajar coding buat mitra netra. Jadi bagaimana membuat teman-teman yang tidak bisa melihat itu bisa menjadi seorang programmer. Sebelumnya saya mendapatkan pelatihan dari Facebook, langsung orang dari Facebook mengajarkan saya bagaimana membuat suatu aplikasi menggunakan React Native. Nah, sebelumnya saya bekerja di Grab di Singapura. Saya sebagai UX engineer. Jadi kalau teman-teman pakai Grab, saya juga dulu salah satu yang ikut membuatnya. Terus juga saya bekerja sebelumnya juga di Day7, itu perusahaan Singapura juga. Dan lalu sebelumnya lagi saya programmer dan SEO spesialis di perusahaan Belgia di Bandung, namanya Foxteneo. Oke, kali ini saya udah membuat kategorisasi tema atau topik kita itu apa saja yang akan kita bahas. Mungkin ini akan helikopter view-nya saja, karena seperti yang Ko Mike bilang, ini akan butuh waktu panjang gitu ya, dan setiap topik itu bisa kita ulas juga lebih dalam. Jadi saya akan coba membaginya menjadi 7 saja, oke? Yaitu digital nomad, portable entity, portable security, portable skills, tools, money, dan jobs. Ini sengaja saya bikin formula yang gampang diingat. Jadi kalau teman-teman lihat itu bisa disingkat, itu namanya STMJ. Jadi biar ingat bahwa untuk ngomongin digital nomad atau ngomongin bagaimana bisa online presence kita di internet, itu ingat aja STMJ, yaitu entity, security, skills, tools, money, and jobs. Oke. Kita berangkat ke yang pertama topik, yaitu digital nomad. Digital nomad itu apa sih? Mungkin sering dengar gitu ya, apalagi kalau yang misalnya tinggalnya di Bali, kayak teman ada Mbak Utari juga nonton ini tinggal di Bali, itu sering banget itu terminologi digital nomad itu dibilang apa sih? Coba kita lihat. Digital nomad itu bisa apa ya? Digital nomaden. Jadi orang yang berpindah-pindah gitu ya, tapi dia menggantungkan aktivitasnya itu dalam dunia digital, yaitu ya tentu membutuhkan koneksi internet.
Di Indonesia sudah banyak, di Bali apalagi gitu ya. Terus di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar seperti Jogja juga sudah banyak orang yang bekerja di mana saja gitu. Terus kalau di dunia lebih banyak lagi. Jadi kalau ada website namanya nomadlist.com, teman-teman di sini bisa bisa berkoneksi dengan orang-orang digital nomaden dari mana saja. Bahkan mereka bisa sharing di mana bisa tinggal, harga internetnya berapa, kerjaan yang bisa dikerjakan di sana apa, seperti itu. Nah, setelah digital nomad kita masuk ke topik kedua, yaitu portable entity, entitas gitu ya. Jadi identitas sebetulnya. Bagaimana sih cara seorang digital nomaden yang bisa pergi kemana saja dengan cepat itu membuat dirinya itu bisa portable secara entitas. Pertama yaitu kita harus terbiasa dengan barang-barang yang compact. Jadi ini contohnya ada gambar ya, seperti meja, terus juga kursi itu bisa dilipat. Itu selalu begini karena space baik di online ataupun di offline itu semakin kecil. Rumah-rumah di perkotaan semakin kecil karena semakin mahal. Jadi kita butuh barang-barang yang compact, yang bisa dipindahkan dengan cepat. Jadi biasakan untuk memilih, kalau bisa memilih gitu ya, barang-barang yang compact, jangan yang dia makan tempat yang besar seperti itu. Terus juga loose couple things. Teman-teman sering nggak ketika gembok kehilangan anak kunci atau tutupnya tip X, tutupnya pulpen kehilangan tutupnya. Jadi pilih barang-barang yang dia nggak perlu pakai tutup, yang nggak perlu dia butuh pasangannya gitu loh. Jadi pilih selalu barang-barang loose couple things. Yang kedua, yang berikutnya, pilih barang-barang yang satu buah gitu ya, tapi dia punya multifungsi. Ya seperti Swiss Army. Yes, jadi MacGyver kata Ko Mike. Jadi sayang sekali kalau ada satu barang ya, apalagi dia besar ukurannya dimensinya, tapi dia hanya punya satu fungsi, bahkan nggak punya fungsi, cuman untuk dilihat doang. Itu sayang sekali kalau dari perspektif digital nomad, gitu ya. Terus juga dan ini juga filosofi ini itu bisa kita terapkan ke dalam diri kita. Kitanya satu orang, tapi kita bisa multifungsi, multi skills. Nanti akan dibedah di slide-slide berikutnya. Nah, setelah portable entity tadi yang berupa barang, bagaimana sih kita membuat entity yang berupa digital things? Yaitu bagaimana menyekan atau membuat digital barang-barang, dokumen-dokumen, foto-foto teman-teman sekalian. Coba deh sekarang jangan-jangan udah lupa di mana nyimpen ijazah SD, SMP, SMA, terus surat kontrak, buku nikah, segala macam. Itu kadang-kadang dimakan tikus, kena banjir. Coba mulai sekarang dicicil, itu di-scan. Scan-nya nggak perlu beli printer yang ada scannernya, nggak perlu. Itu cukup pakai aplikasi di mobile phone. Install saja Photoscan atau Adobe Scan. Ada banyak kok. Ini dua ini yang populer saja yang saya masukkan. Scan-nya mudah ya. Saya nggak di sini nggak ngajarin caranya, nanti habis waktunya. Nah, ini yang mungkin agak agak susah dilakukan. Kita harus bisa membuang barang-barang yang sebetulnya cuma kita simpan, nggak tahu kapan kita gunakan. Contohnya, dulu saya pernah nyimpen film gitu ya, film dari teman saya download semua, saya copy, ada 300 film, ditontonnya nggak tahu kapan. Terus ada beban aja, ini kapan nontonnya gitu ya. Terus ada musik saya kumpulin semua. Tapi terus rasanya dibuang sayang gitu. Iya, dibuang sayang. Tapi coba deh untuk apa? Kalau sesuatu yang gampang dicari lagi ya, misalnya beli film atau beli musik, itu gampang, buang. Karena apa? Storage kita terbatas. HP kita storage-nya terbatas, laptop terbatas, mendingan simpan yang penting-penting saja. E-book juga banyak banget yang kita kumpulin, tapi gampang didapat lagi. Tapi kalau misalnya barang tersebut memang susah didapat ya, ada e-books yang susah, yang beli mahal, ada film yang udah beli mahal, musik ya silakan. Jadi ini apa ya, beda-beda tiap orang nih kemampuannya. Jadi sekali lagi, simpan saja dokumen-dokumen yang penting, sesuatu yang memang susah didapat, tapi yang gampang didapat di online, sebaiknya di-delete seperti itu. Oke. Kita dari portable entity kita lanjut ke to do. Jadi saya sengaja membuat setiap subtopik itu ada to do-nya. Nah, ini ada PR ya, semacam PR juga ya opsional tentunya, bukannya dipaksa untuk kerjain. Coba delete semua barang-barang files yang gampang dicari dan download. Itu saja. Nah, kita berangkat ke portable dari portable entity atau identitas kita ke portable security. Ini penting sekali kalau kita memang hidupnya sering online ya, sering dalam dunia digital. Yang pertama adalah digital footprints.
teman-teman tahu nggak sih bahwa apa yang kita lakukan saat ini, yang di masa lalu gitu ya, dan akan ke depannya itu semua tercatat loh. Tercatatnya bukan ngomongin malaikat enggak ya, tapi tercatatnya itu semuanya itu bisa di-track. Jadi kalau misalnya kita pernah ngomongin tentang pejabat, yang apa, terus nanti suatu saat kita jadi pejabat, itu bisa jadi bumerang. Jadi hati-hati. Caranya adalah teman-teman bisa ngecek di Google, ketikan nama kita misalnya, ketikan nomor HP kita, ada nggak itu di-mention di mana-mana. Ketikan misalnya apa namanya, tanggal lahir kita, apapun lah yang teman-teman pengen cek, ada nggak di Google. Jangan-jangan kelupaan, astaga ternyata dulu 10 tahun yang lalu waktu zaman saya masih alay, ternyata saya pernah bikin di Twitter statusnya yang aneh-aneh misalnya. Nah itu coba dicek deh. Terus itu bisa di-delete kalau kita punya aksesnya. Twitter kan kita punya aksesnya, misalnya akun kita. Di blog juga bisa. Bahkan ketika nanti muncul di Google, itu kita bisa juga kirim apa namanya, komplain ke Google, tolong dihapus, bisa juga. Jadi itu butuh pembahasan yang lebih dalam lagi. Oke, jadi hati-hati dengan digital footprints. Nah, berikutnya adalah, ini mungkin jarang diketahui atau juga udah banyak yang tahu ya, Google Alert. Jadi kalau teman-teman pengen punya brand misalnya, punya toko online atau punya apa namanya, nama yang terkenal gitu ya, itu bisa alert, kita masukkan di Google Alert. Terus setiap ada yang mention itu bisa Google Alert-nya memberitahu ke kita. Misalnya saya ngecek nomor HP saya itu pernah di-mention di mana saja sih gitu ya, atau nomor nomor KTP saya, nomor kartu keluarga saya itu pernah dipakai di mana saja, itu bisa di sini. Ini hanya satu dari banyaknya tools. Jadi silakan bereksplorasi apa saja tools untuk monitoring atau tracking dari digital footprints. Nah, terus seandainya teman-teman sedang di suatu tempat, nggak pakai laptop, nggak pakai HP-nya sendiri, tolong jangan pakai browser yang sering dibuka di komputer laptop tersebut. Pakai incognito. Incognito ini apa sih? Itu browser. Kalau teman-teman pakai Chrome, pakai Firefox, atau pakai browser-browser yang lain, coba dilihat di bagian kanan atas itu ada 3 titik, itu diklik saja. Biasanya ada incognito browser. Gunanya apa? Ketika teman-teman habis browsing hal-hal yang misalnya dari yang penting bayar kartu kredit atau login ke email, ke Facebook, itu ketika teman-teman close ini browser, maka itu akan dihapus semua digital footprints-nya. Jadi biasakan pakai incognito kalau bukan di laptopnya sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus hati-hati dengan hoax dan scam. Ini sering banget kejadian ini, beberapa kali ketika ada hoax tiba-tiba diviralkan, terus tiba-tiba klarifikasi ternyata itu cuman bohongan gitu kan. Ini saya dengan mudah bikin saya bisa masuk ke dalam CNN contohnya. Jadi cuman bohongan aja. Sebetulnya kalau misalnya waktunya ada, saya pengen kasih tahu caranya gitu, gampang sekali. Terus ini kalau CNN, coba kalau saya pura-pura, misalnya saya pura-pura mengirimkan uang ke Komike 10 juta. Komike saya udah transfer 10 juta, saya screenshot. Dolar 10 juta. Amin kalau 10 juta dolar. Jadi 10 juta, terus saya pura-pura itu saya edit websitenya bank misalnya BCA, BNI itu. Terus saya screenshot, kok nih buktinya. Padahal belum tentu. Jadi please recheck dan recheck semua yang ada di internet. Enggak semuanya benar seperti itu ya. Itu entar aku mau ini dulu sebentar. Okay, Itu sebenarnya yang dikatakan Bro Yudi itu dulu zaman kapan ya? Mungkin zaman waktu bank itu belum saling tukaran data. Ya, kalau sekarang mungkin sudah lumayan transparan ya. Kalau dulu pernah zaman kapan 10 tahunan lalu deh. Nah, kalau mau mengajukan kredit bank ya, itu kan harus ada laporan bukti 3 bulan terakhir gitu ya rekening koran ya. Nah itu ada yang bisa aku ketemu ada berapa yang bisa jualan jasa membuat rekening koran agar bisa tembus. Jadi itu sebenarnya nggak ada, jadi bohong gitu ya, Tapi petugas banknya sendiri nggak bisa kan. Misalnya aku yang biasa itu kan pasti bank BCA kan, rekening korannya kan dibuatkan kayak gitu. Nah, yang apply kredit ini atau apa ini di bank yang bukan BCA,
dia kan nggak bisa langsung cek kan gitu lah. Waktu dulu kayaknya bank belum bisa saling ini kan gitu loh. Nah, itu banyak gitu, hebat itu. Nah, itu juga hoax yang berbahaya banget itu. Iya, betul banget. Jadi itu hoax yang seperti Ko Mike barusan bilang itu bahaya banget ya teman-teman. Jadi please hati-hati udah ngomongin uang gitu ya, ngomongin uang baik digital ataupun atau cash gitu di ATM itu hati-hati banget. Ada yang kena hipnotis lah, ada yang kena apa, pokoknya hati-hati banget di situ. Itu kita bisa bikin satu sesi sendiri tuh ini. Saya lanjut dulu ya, Yes. Ko teman-teman. Terus password. Nah, ini sering banget nih lupa. Bagaimana sih cara untuk bikin password gitu ya? Tapi kita punya account yang banyak, tapi kita juga nggak lupa. Caranya gimana? Caranya itu kita harus menemukan formula masing-masing. Contohnya nih, ini hanya contoh yang jangan diikutin ya. Jadi saya punya gmail.com, saya punya facebook.com, saya punya instagram.com. Lalu saya membuat password yang berbeda buat ketiga account ini, tapi saya bisa ingat. Contohnya begini. Untuk Gmail, saya ambil huruf kedua dari Gmail, yaitu apa? Huruf M. Terus saya ambil huruf kedua dari belakangnya, kata Gmail ya, komnya nggak usah ikut ya, yaitu huruf I, benar nggak? M dan I, huruf kedua depan dan belakang. Tengah-tengahnya saya kasih kata-kata yang cari sendiri, terserah, entah itu nama mantan ya, jangan ya, nama orang yang disukai, terus Kayaknya nama ada penggemar kuancelin nih. Iya bener. jadi coba ini terserah teman-teman bagaimana formulanya. Semakin susah ditebak, semakin bagus. Tapi juga jangan yang susah diingat juga gitu ya. Terus pertanyaannya, kalau misalnya orang tahu polanya, ya lebih baik daripada tidak dibuat seperti ini gitu ya. Dan apalagi kalau passwordnya semuanya dibikin sama. Wah itu please jangan pernah bikin semua password untuk akun sama. Sekali kena hack, kena crack gitu satu, semuanya kena. Dan ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya motor, punya sepeda, terus kita gembok gitu kan, bisa nggak maling tetap gembok? Ya bisa, tapi kan dia akan diperlambat gitu kan. Jadi ya ini bukan berarti 100% akan aman, tapi dia seenggaknya memperlambat untuk dihack seperti itu. Apalagi ada nama hacker yang namanya pakai brute force. Yaitu bukan manual, tapi menggunakan dictionary, menggunakan mesin untuk nge-brute brute force dari password kita. Dengan password kita yang punya pola-pola yang susah di hack gini akan lama buat dia. Nah, sampai sini ngerti ya. Tapi jangan ngikutin cara saya ini gitu. Bisa teman-teman pakai huruf ketiga kayak atau nggak pakai ini sama sekali. Yang penting ada formulanya. Ini mau 100 account kita tetap ingat gitu. Ya, kita lanjut. Bentar sorry. artinya. Oke. Ini sekalian daripada ntar lupa. Ini kan bisa diatasi dengan 2 steps ini, security. Betul. Nah, ini kalau Mike kasih ide bagus nih teman-teman. Jadi di setiap kita login segala macam itu bisa dibantu aplikasi untuk menyimpan. Itu ada LastPass, ada KeePass, ada banyak. Saya juga pakai kayak seperti itu. Tapi tetap saja jadi punya 2 layer security toh. Jadi kita tetap pakai formula seperti ini, juga pakai software pembantu. Jaga-jaga software pembantunya kena hack orang gitu kok. Jadi ya 2 layer security. Lalu itu yang 2 step atau authentication yang pakai nomor handphone. Jadi kalau OTA, kalau kita kayak credit card aja kan kalau ada transaksi, aku harus confirm dulu gitu loh. Biar nomor credit cardku bocor segala macam, orang nggak akan bisa pakai credit cardku. Yes, betul banget. Jadi teman-teman yang belum mengerti apa yang saya dan Ko Mike bilang, itu ada di Gmail, Facebook, Twitter, pokoknya hampir semua yang akun-akun modern yang sering kita pakai gitu ya, itu mendukung 2 factor authentication namanya. Yaitu apa? Kita bisa menggunakan HP, kode berupa SMS atau ke WhatsApp ataupun aplikasi authenticator, Google juga punya, itu coba diaktifkan. Kalau yang masih bingung apaan sih itu, coba googling 2 factor authentication. Di Google, di Gmail juga punya. Coba itu nanti kalau misalnya butuh untuk dibahas ya kita akan di sesi yang lain kita akan bahas. Jadi intinya teman-teman itu kalau password kita pun ketahuan persis sama pun, orang nggak bisa login gitu loh. Yes, betul. Dan karena akan ada konfirmasi ke handphone kita melalui entah itu WhatsApp, entah itu SMS atau Google Authenticator ya, bisa kan dia. Yes, betul banget. Microsoft juga punya kok Authenticator. Kita lanjut dulu ya kok ya. Oke, sip. Nah, nanti
Nah, ini to do PR ya, tapi tetap optional. Coba cek masing-masing digital footprints-nya di Google. Ya, jangan-jangan lupa bahwa 11 tahun lalu pernah alay gitu. Oke, terus juga coba ubah yang Mau jadi password-password menteri sama. susah tuh. Iya. Tiba-tiba nggak Coba jadi. password yang sama, apalagi cuma mudah, misalnya admin 1234 atau nama atau tanggal lahir, please ganti sekarang gitu ya. Terus tentukan dulu formula yang tadi seperti saya uraikan di sebelumnya. Kita lanjut, setelah portable security kita masuk ke topik portable skills. Ini yang penting. Jadi portable skills itu adalah bagaimana skills kita bisa dilakukan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Contohnya apa? Kita akan lanjutkan. Jadi gini teman-teman, seringkali berdebat nih, gue generalis, gue spesialis, bagusan generalis, bagusan spesialis, nggak ada yang bagus. Bagusnya adalah ketika teman-teman merasa dirinya seorang generalis, tahu banyak gitu ya, maksudnya selalu update dengan teknologi, dengan politik, ekonomi, tapi at least belajar satu hal untuk yang dikuatkan. Sebaliknya juga sama, misalnya seorang spesialis gitu, dia jago banget misalnya musik, seorang pemusik jago banget, dia spesialis, tapi dia harus tahu juga hal-hal lain di luar dari musik. Jadi dia harus belajar bagaimana menjadi seorang generalis. Idealnya adalah seperti T-shape skill set ini, kita punya at least satu main skill. Jadi kalau teman-teman yang udah misalnya ada guru sejarah, pemusik, penulis atau programmer, desainer, itu terus bikin supaya jadi expert di bidang itu, tapi juga please untuk membuka diri untuk belajar hal lain. Contohnya, saya awalnya kan programmer, tapi tiba-tiba saya disuruh mengajar. Saya dulu kaku sekali mengajarnya karena saya sering berinteraksi dengan mesin ketimbang dengan manusia. Jadi mau nggak mau saya harus belajar bagaimana public speaking, bagaimana pedagogi. Walaupun sampai sekarang juga masih belajar gitu ya. Jadi yang skill-skill yang tadi itu menjadi supporting atau satelit skill dari yang skill utama yang kita punya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah kita udah menentukan skill utama, sudah belajar, kalau yang belum ya, saya pernah ada pertanyaan dari teman adik di panti asuhan dan itu sedih sekali. Pas ditanya, Dek, hobinya apa? Saya nggak punya hobi, Kak. Minatnya apa? Nggak tahu, Kak. Pengen jadi apa? Nggak tahu, Kak. Dia nggak punya mimpi, dia nggak punya skill, dia bahkan nggak tahu dia pengen belajar apa untuk masa depannya. Jadi sebelum kita melangkah, tolong teman-teman yang masih belum tahu minat bakatnya kemana, pengen mendalami apa, mulai dipikirkan kali ya. Sama saya juga sampai sekarang belajar apa sih yang pengen saya bikin menjadi diri saya expert seperti itu. Nah, setelah kita sudah tahu apa main skill yang ingin kita kejar gitu ya, kita harus bikin roadmaps-nya. Roadmaps ini penting agar tidak wasting time. Jadi teman-teman misalnya contoh nih, saya pengen menjadi seorang penulis gitu ya. Untuk menjadi seorang penulis itu kan dunianya ada saingannya, terus juga nggak jelas jenjang karirnya gitu kan. Nah, tentukan sendiri roadmap-nya. Misalnya saya belajar, misalnya bulan ini saya belajar tentang copywriting. Bulan depan saya belajar tentang digital marketing gitu, atau terus bulan berikutnya saya akan mengejar sertifikasi menulis yang dikeluarkan oleh lembaga ini gitu. Jadi ada roadmap-nya. Dan itu terukur bulan ini, 2 minggu ini, atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Mungkin mimpi kita nanti kecapainya di 4 tahun ke depan, tapi kan itu semuanya ditabungnya dari sekarang. Saya ngomong gini bukan berarti saya sudah berhasil teman-teman, tapi saya sedang melakukannya juga dan sedang belajar gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh bagaimana menulis lagu gitu ya, atau menjadi seorang fotografer. Nah, jadi silakan membuat roadmap-nya teman-teman sendiri-sendiri. Nah, sebetulnya ada banyak online courses dan certification yang free. Dan saya suka sekali ngumpulin sertifikasi seperti ini. Contohnya nih, misalnya lagi naik busway gitu ya. Naik busway itu kan 1 jam, 2 jam gitu kan. Kalau nggak ngapa-ngapain itu sayang sekali. Jadi saya sering kali buka HP gitu ya, terus nontonin online certification. Banyak certification yang hanya nonton doang itu bisa dapat loh. Tapi ya tentu kita harus belajar skillnya juga ya, bukan cuma nontonnya doang gitu. Jadi please nanti lihat online course dan certification. 4 yang paling populer saya list di sini yaitu Coursera,
EDX, Udacity, dan Udemy. Ini yang ngajarin nggak main-main loh. Ini dari MIT, dari Harvard, dari Microsoft, dari Google. Seperti itu. Ini bisa kita bahas juga nanti kalau misalnya ada waktu gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, setelah kita sudah belajar atau mengejar sertifikasi, jangan lupa untuk ngupdate CV dan resume. Ini fatal sekali loh teman-teman. Jadi saya pengalaman waktu itu saya ngirim ke ada 30 lebih company waktu pas saya ngelamar kerja gitu ya. Saya kirim gitu, masa sih dari 30 company nggak ada yang nerima gua gitu ya pikiran saya. Nggak ada dong. Jadi jadi kenapa? Saya bingung apa yang salah gitu ya. Ternyata CV, kurikulum vitae, resume saya itu asal bikin. Ada template saya ganti, cuman kepadanya doang yang saya ganti gitu. Terus saya sebar gitu kan. Yang ini kepada HRD company A, ini kepada HRD company B. Isinya dalamnya sama. Jangan begitu. Bikin CV sama resume itu ada caranya yang baik dan benar. Ada best practices-nya. Dan itu juga ada kursusnya. Jadi kalau tadi teman-teman buka kursus how to build a good CV, how to build good resume, ada. Itu bagaimana cara dia membuat susunannya, apakah hal-hal yang penting dimasukkan, yang enggak penting dibuang, yang mana, itu diajarkan. Bahkan kalau resume itu susah sekali karena dia hanya boleh 1 lembar. Jadi kan kita harus, waduh, gimana mau 1 lembar? Saya nggak punya pengalaman, saya baru lulus fresh graduate, ada caranya juga. Jadi please take time, investasikan waktu untuk membuat CV dan resume, bahkan ngabisin waktu lama juga nggak apa-apa. Karena begitu itu kelar, itu tinggal dilempar ke semua lamaran yang kita tuju. Coba investasikan di awal yang banyak di CV dan resume. Kita lanjut dulu. To do. Nah, ini homework. Coba kalau teman-teman yang sudah punya skill utama, ya tentu bagus gitu ya. Tapi kalau yang belum, karena saya banyak sekali murid-murid saya itu yang membuat saya terharu, mereka nggak tahu skillnya apa dan pengen belajar apa. Please define your skill, at least one skill. Syukur-syukur bisa lebih dari 1. Setelah punya skill utama, belajarlah supporting skill-nya, soft skill-nya gitu. Entah itu public speaking, belajar bahasa untuk mendukung skill utamanya tadi. Terus juga kalau misalnya punya adik, punya anak, jangan matikan mimpi mereka gitu ya. Misalnya ada banyak waktu itu ada seorang adik itu bilang, "Kak, saya itu senang banget musik, tapi papa mama saya nggak boleh. Mereka takut nanti saya hidupnya gimana." Ya itu mematikan mimpi. Ya itu ini apa namanya, terserah dari kita masing-masing ya cara menyikapinya. Terus yang berikutnya adalah roadmap. Please bikin roadmap biar nggak wasting time. Yang ketiga adalah coba sign up beberapa online courses, kejar sertifikasinya. Free. Kalau yang mau berbayar juga banyak, tapi yang free sajalah. Terus yang keempat, yang terakhir, coba remake, coba apa namanya, revisi CV dan resume teman-teman, seperti itu ya. Di LinkedIn tuh bisa di situ dibikinnya. Saya beranjak ke berikutnya. Setelah portable skills, yang dibutuhkan adalah tools. Tadi ingat ya, STMJ, tools itu T ya. Nah, apa itu? Nggak usah dihafalin ini 1, 2, 3, 4-nya karena akan kita bahas juga. Tools yang pertama itu adalah coba bikin folder dan filesnya di laptop maupun di HP itu rapi. Definisi rapi apa sih? Kan beda-beda. Rapi di sini definisinya adalah membuat folder dan file bisa menyortir dirinya sendiri. Caranya gimana? Penamaannya. Kalau teman-teman pengen bisa folder sama filenya gampang dicari, coba bikin namanya itu formatnya yang teman-teman apa namanya, formulasikan sendiri-sendiri. Kalau saya membuat formulasi seperti mengurutkannya berdasarkan waktu. Tahunnya dulu, bulan, baru tanggal. Seperti ini. Jadi ketika saya buka, itu tanpa perlu saya urutkan, dia udah mengurutkan dirinya sendiri. Seperti ini. Terus yang berikutnya files. Lihat, penamaan files itu nggak selalu nama tanggal, tapi belakangnya juga bisa. Misalnya nama depannya sama sertifikat gitu ya, tapi belakangnya ada angka-angka. Dia akan mengurutkan dirinya sendiri. Ya, sampai sini ini folder sama files di laptop sama di HP. Berikutnya, setelah kita udah rapi nih file sama foldernya gitu ya. Terus bagaimana sih cara untuk nge-backup online atau cloud? Kenapa? Ada yang pernah hilangan laptop nggak atau HP? Saya pernah gitu. Terus yang udah laptopnya hilang gitu ya, terus datanya juga gitu yang sama pentingnya juga hilang. Lalu gimana sih caranya untuk supaya
ya mengurangi kerugian gitu ya. Laptop boleh hilang gitu, nangis, tapi data seenggaknya masih kita simpan. Coba mulai dari sekarang backup itu ke online cloud. Cloud itu sebetulnya kan kalau yang bingung cloud itu apa sih, kok komputasi awan, cloud itu yang sehari-hari kita pakai, Gmail, Instagram itu semuanya disimpannya di cloud. Seperti itu. Itu terminologi cloud aja tiba-tiba muncul di beberapa tahun belakangan. Sebetulnya yang kita udah pakai lama itu sehari-hari ya. Nah, ini saya list ada 5 besar, 5 paling populer. Itu ada iCloud kalau teman-teman pakai Mac gitu ya, iPhone, iPad itu iCloud. Terus juga ada Box, ada OneDrive dari Microsoft, terus ada Google Drive, ada Dropbox. Kebetulan saya pakai 5-5-nya nih. Nah, ini saya lanjut dulu. Kalau misalnya 5-5-nya ini kan terbatas nih. Misalnya nih Google Drive cuma 15 giga, terus Dropbox cuma 2 giga, terus OneDrive 10 giga, Box saya lupa tuh ada 5, 10 gitu. Kan nggak cukup. Misalnya tapi file saya ada 100 giga. Ya, pertama, coba pastikan file kita tadi itu udah dipisahkan mana yang nggak penting dan yang penting. Dihapusin, ya nggak? Coba WhatsApp-nya, siapa yang penuh HP-nya gara-gara video WhatsApp, padahal kita nggak nonton gitu kan, karena dia otomatis ke download. Coba settingnya ditutup, nggak bikin otomatis gitu. Nah, caranya gimana? Ternyata murah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencoba, wah saya udah nggak cukup nih, walaupun udah pakai yang cloud, coba lihat ini, saya pakai yang nomor 1 nih. Di sini ada pilihannya, ada yang 100 giga, 200 giga, ada yang 2 tera. Saya pakai yang 100 giga doang loh, 30.000 per bulan. Bahkan sama secangkir kopi, mahalan kopi gitu kan. Ya itu 100 giga dan itu ternyata lebih dari cukup karena file-file saya hanya saya simpan yang penting-penting saja. Video, film segala macam udah nggak ada, ya seperti itu. Oke. Nah, ini hanya Google ya, tapi yang lainnya juga banyak. Ada iCloud berbayar, iCloud itu Apple ya, ada yang Microsoft punya. Jadi bebas, ini hanya salah satu pilihan saja. Saya beranjak dulu. Nah, setelah kita sudah register atau sign up di di cloud, sekarang install aplikasinya agar apa? Agar kita bisa synchronize dari lokal laptop atau komputer, dari lokal HP itu ke cloud otomatis. Baik foto, dokumen, semuanya otomatis. Ini punya saya, ini semua dokumen saya sekarang synchronize ke Google, ke Box, ke Dropbox. Saya beda-bedain tuh. Kalau foto itu ke Google Photos. Kalau misalnya dokumen saya taruh ke Google Drive, kalau kerjaan ke Dropbox gitu kan. Jadi semuanya cukup. Mungkin harus dijelaskan sedikit, Bro Yudi, synchronize itu artinya apa? Oh iya. Di-upload tanpa mengupload gitu loh. Jadi gini, teman-teman, iya betul juga kok Mike. Jadi teman-teman yang masih bingung apa sih maksudnya synchronize gitu ya. Jadi ketika kita udah sign up ke Google Drive misalnya yang paling familiar, karena teman-teman punya akun Gmail itu berarti dikasih Google Drive loh. Jangan-jangan nggak pernah dipakai, 15 giga free. Nah, coba deh buka Google Drive di Google gitu ya, di browser. Nanti itu akan kebuka semua file-file yang teman-teman selama ini mungkin nggak nyangka kesimpan di sana. Sama Google Photos. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa lebih dalam untuk membahas ini ya. Nah, synchronize itu apa? Synchronize itu apa? Ketika saya install aplikasi Google Drive itu di laptop ataupun di HP, maka semua file lokal saya itu akan otomatis ke download atau ke upload ke cloud yang tadi punya. Jadi nih misalnya nih HP sama laptop saya hilang gitu ya. Terus saya tinggal nyari pinjaman laptop lain atau HP lain, ya saya datanya bisa saya ambil lagi yang di cloud-nya itu. Seperti itu. Dengan cara dikasih tahu, Bro Yudi. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ngelihat yang screen sedang saya perlihatkan ini, itu kan ada folder yang namanya box misalnya ya, box. Nah, ini box ini adalah ketika saya menyimpan semua file di dalam box, itu otomatis file saya akan udah terupload atau tersinkronis ke yang box yang di cloud. Seperti itu. Termasuk juga kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri saya sidebar ini kan saya punya OneDrive, itu punya Microsoft, ada Dropbox. Setiap saya menyimpan file di sana, itu akan otomatis ke save di sana. Jadi apa? Lakukan yang sama seperti teman-teman lakukan sehari-hari, yaitu membuat file, membuat folder di lokal. Itu bisa otomatis kesinkron atau ke-upload di cloud tadi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada hal yang teknis yang perlu kita telaah lagi, mungkin nanti akan ada sesi-sesi lagi ya Kak Eko. Boleh. Ini saya memberinya helikopter aku nyambungin dulu. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu, misalnya amit-amit
gadgetnya handphonenya atau laptopnya hilang, komputernya rusak atau segala macam, beli handphone baru, beli laptop baru, tinggal install lagi yang tadi, yang Dropbox, Google Drive atau apa, login dengan ID yang sama. Oke. Nah, langsung itu tersinkronis, bukannya upload tapi dia download gitu loh di komputer yang baru itu. Jadi datanya langsung ada lagi gitu. Iya. Ya Bro Yudi ya gitu ya. Iya betul. Ya mungkin nanti kalau misalnya butuh workshop atau technical kita bisa bikin lagi ya kok ya. Yes. Iya. Ini cuma mindset aja, mungkin kan masih ada yang Betul, bingung iya. gimana cara kerjanya gitu aja kan. Betul banget kok. Saya lanjut teman-teman. Nah, setelah kita punya cloud gitu ya, karena masing-masing pasti udah punya, kalau punya Gmail, nggak perlu daftar lagi tuh. Nah, kita juga biasakan untuk membuat dokumen itu online. Jadi ketika misalnya contohnya di sini Google gitu ya, ketika teman-teman buka Google Drive yang cloud, yang pasti sudah punya, kalau udah punya Gmail, itu kita bisa membuat dokumen online. Contohnya Google Slide, kalau itu kayak PowerPoint gitu ya, ada Google Sheet, itu kayak Excel, terus ada Google Docs. Ini enak karena apa? Misalnya saya harus membuat notulensi rapat. Langsung saya nggak pakai notepad di lokal saya nggak pakai Microsoft Word yang terinstall di lokal saya nggak, saya langsung koneksi ke internet, saya buka Google Docs yang cloud, saya di situ. Jadi ketika sewaktu-waktu mati lampu atau butuh diakses oleh teman atau atasan, itu tinggal dikasih linknya saja. Seperti itu. Nah, ini juga ada hal-hal teknikal yang di sini nanti kalau misalnya berkenan nanti kapan-kapan saya sama Komik juga bikin workshop teknikalnya ya. Tapi artinya itu komputer atau gadget kita harus connected di online internet terus ya artinya. Iya seperti itu. Itu masalahnya. Iya. Harus punya kuota. Iya. Atau bisa begini kok. Jadi sekarang beberapa cloud services seperti ini, Google Drive misalnya, itu bisa synchronize ketika online. Jadi kita offline kita kerja tapi nanti begitu online dia otomatis synchronize sendiri. Jadi harusnya udah mulai dibiasakan habit untuk selalu online seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tools berikutnya yang penting adalah kalender. Tadi udah Assuner tuh, itu beliau bilang bahwa gimana tuh untuk reminder, suka kelupaan bayar ini bayar itu. Begitu kita punya on event gitu ya, bahwa seminggu lagi tanggal sekian mau bikin event segala macam, langsung buka Google Calendar, langsung bikin di situ event, jamnya, tanggalnya, linknya, misalnya link Zoom-nya atau nanti kita bisa bikin apapun di Google Calendar ini untuk reminder seperti itu. Kita bisa setting 1 hari sebelumnya di reminder, 1 minggu sebelumnya, atau kita bisa bikin rutin tuh, seminggu sekali selalu ada event gitu. Itu bisa di sini. Please Google Calendar ini sangat penting. Itu bisa diinstal di HP juga. Jadi kita mau lihat di HP ataupun di laptop itu selalu sama. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti question and answer-nya nanti. To do. Nah, ini PR. Pertama, rapikan folder dan file lokal. Yang kedua, coba daftar cloud yang tadi disebutkan, yaitu Google Drive ataupun OneDrive ataupun iCloud gitu ya. Yang free aja, jangan yang berbayar. Terus yang ketiga, setelah kita sign up atau register, itu download and install their application. Terus synchronize. Kalau nggak tahu, selalu ada Google yang bisa memberitahu, YouTube yang memberitahu, tapi juga kita bisa menerima pertanyaan ya. Kalau bisa ditanya di grup kita nanti, silakan. Seperti terus juga yang kelima, create dokumen online. Coba gitu ya. Nah, saya lanjut dulu. Ada ada keuntungan juga sih ekstra kalau kita punya waktu untuk ngerapihin file dan folder itu. Kita bakal menemukan 2 atau 3 file yang persis sama sebenarnya. Dan itu akan makan space. Dan tapi ya kan, jadi kita bisa delete beberapa yang nggak perlu kan, yang 3 4 file yang sama persis gitu ya, atau movie gitu ya, kita pernah download misalnya ya. Nah, benar. Biasanya di folder downloadnya laptop tuh banyak sekali sampah. Nah, itu satu lagi sebelum saya lupa ya. Itu kalau apapun mungkin ya, kita mau pakai Mac, mau pakai Windows, apalagi folder downloads dan folder documents itu biasanya paling banyak datanya, filenya paling banyak berantakan. Nah, itu selalu membuat performance komputer turun drastis. Mengapa? Pada saat kita ngeklik folder downloads, dia kan nge-browsing lagi semua kan, dia buat thumbnail previewnya gitu loh.
dan dia ngurutin lagi, dia punya tanggalnya gitu kan. Nah, jadi di folder downloads dan dokumen itu yang paling harus diberesin, dibagi-bagi, misalnya PDF sendiri, file dokumen gitu, PDF sendiri, file movie MP4 sendiri gitu. Jadi dibagi-bagi gitu loh. Jangan di root-nya downloads atau di root-nya documents gitu loh. Jadi begitu komputernya nge-browse di situ, dia cepet, langsung selesai gitu. Itu Iya. aku pengalaman soalnya, bro. Iya, bener banget tuh kok. Jadi bener. Nah, sekarang kita portable to do nih. Saya lanjut nanti kita supaya banyak waktu untuk diskusi. Ini tadi to do sudah. Saya lanjut lagi setelah T. Ada yang ingat nggak? Jadi tadi S, STMJ. T berarti habis T M ya. Portable terus STM. Betul, money. It's all about the money gitu kan. Nah, money ini gimana sih caranya untuk memanage? Saya bukan menjadi financial consultant ya, jauh sekali dari skill saya, tapi mencoba bagaimana sih ketika seorang digital nomad itu memanage uangnya gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu teman-teman, sekarang itu jangan-jangan kita udah jarang megang uang cash. Jadi semuanya udah di kartu gitu. Dari kita ke Alfamart, Indomart, terus Hypermart, semua yang mart itu udah main kartu, terus juga kredit card, bahkan bukan kartu lagi, tapi aplikasi. Jadi udah bukan hanya cashless, tapi juga cardless. Oleh sebab itu, teman-teman, silakan kita harus tahu bagaimana sih cara memanage uang online gitu ya, uang digital. Nah, di dunia, tentunya di Indonesia juga akan segera gitu. Kita sudah embrace, sudah akan menjadi cashless society. Contohnya di Cina itu kan mereka bayarnya pakai WeChat gitu ya, di mana-mana bahkan ke warung juga pakai WeChat. Mungkin dalam hitungan tahun ke depan itu Indonesia juga akan sama di beberapa tempat. Jadi silakan untuk yang belum terbiasa, biasanya kalau termasuk ibu saya itu nggak terbiasa tuh dengan hal-hal yang berbau seperti ini. Jadi mau nggak mau harus diajarin dengan sabar. Ya, saya lanjut dulu. Nah, ada yang menarik. Jadi saya bukannya promo gitu ya. Ketika kita harus harus belanja online, harus ke luar negeri, sementara kita nggak punya kartu kredit atau kita bingung uang cashnya habis. Jenius itu bisa. Jadi menariknya adalah ketika teman-teman daftar Jenius dan itu nggak harus ke kantornya di mall-mall banyak gitu ya. Itu kita dalam waktu hitungan 15 menit itu udah jadi. Dan dia bisa US dollar, dia bisa Singaporean dollar gitu ya. Dia bisa juga Jepang, sama satu lagi saya lupa. Jadi kalau teman-teman ke Singapura, kita bisa naik MRT-nya pakai Jenius. Keren kan di sini Jenius ini. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau belanja online, bayar online, itu pakai juga Jenius. Jenius ini ada kartu kredit virtual juga punya, kartu debit virtual juga punya. Jadi silakan belajar atau daftar Jenius. Saya terbantu sekali dengan adanya ini. Bayar domain, bayar hosting semua pakai Jenius kalau dari luar providernya. Terus yang berikutnya adalah Payoneer. Jadi kalau teman-teman yang udah jadi freelancer sejak lama itu mungkin nggak asing dengan Payoneer ini. Ini berupa sama kartu juga gitu ya. Itu bisa menerima pembayaran dari luar negeri. Jadi silakan daftar gratis gitu ya. Terus cobain bisa dipakai untuk apa saja. Nah, yang berikutnya adalah PayPal. PayPal ini ya sering kali ya dengar PayPal ini udah lama gitu. Bahkan Elon Musk itu yang saya juga ngefans foundernya Tesla sama SpaceX itu salah satu yang di PayPal dulunya. Silakan daftar, kalau misalnya nggak tahu teknikalnya silakan tanya di grup gitu ya, atau bisa konsultasi nanti. Nah, saya lanjut dulu. Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan lagi booming. Apa sih Bitcoin ini nih? Kita nanti mungkin saya nggak expert di Bitcoin ya, tapi saya tahu sedikit. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan atau nanti kalau ada waktu lebih ya. Nah, sekarang to do, homework. Coba sign up atau register beberapa payment services in the world. For example like PayPal, Payoneer, kan for free kan. Jadi silakan bereksperimen, apalagi kalau teman-teman punya toko online, bisa menerima PayPal tuh biasanya kan. Oke, saya lanjut dulu. Complete the profile dan requirement. Biasanya ada beberapa persyaratan, misalnya
harus ngupload KTP ya. Kalau payment itu biasanya itu OJK mensyaratkan itu untuk yang Indonesia. Terus juga yang ketiga, coba mulai bayar. Kalau teman-teman udah pernah bayar pakai kartu kredit, coba sekarang pakai PayPal kayak gitu. Sama saja harusnya mekanismenya ya. Terus tapi harus hati-hati. Ketika kita ngomongin uang ya, jangankan uang yang online, uang yang offline aja kita harus hati-hati. ATM bisa kena hipnotis kan, apalagi yang online. Please hati-hati kalau udah ngomongin uang di sini. Kalau yang belum tahu cara memakainya, silakan tanya-tanya, silakan googling, silakan baca-baca blog review orang, pasti udah ada. Ya, saya lanjut dulu. Setelah money, kita berlanjut ke jobs, STMJ tadi ya. What is portable jobs? Kita akan bahas. Nah, teman-teman, portable jobs itu adalah kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Kapan sajanya ini sih tergantung di mana Anda bekerja ya. Kayak misalnya teman-teman yang freelancer itu pasti kapan saja. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bekerja di suatu company, itu bisa di mana saja. Sekarang udah banyak company yang membolehkan karyawannya kerja di mana saja karena mereka jadi lebih murah, nggak harus biaya sewa gedung. Kayak gitu. Terus yang kedua, itu butuh hardware, pasti. Laptop atau komputer, electricity atau listrik, dan internet. Internetnya tolong jangan sampai kejebolan juga tuh. Misalnya teman-teman yang bekerjanya harus dengan video yang banyak, terus paket datanya jadi jebol. Jadi harus pilih-pilih strateginya bagaimana ya. Terus juga software, hard skill and soft skill. Ini hard skill ini adalah skill utama yang tadi kita sempat bahas sedikit gitu ya. Jadi teman-teman harus bikin diri teman-teman itu harus expert at least in one skill. Baru nanti soft skill-nya sebanyak-banyaknya. Ya bisa jadi public speaker, terus bisa juga English teacher, itu bisa menjadi soft skill untuk mendukung hard skill-nya. Seperti itu. Nah, terus di mana sih adanya portable jobs ini? Yakin itu beneran gitu ya. Yakin beneran karena saya ya melakukannya gitu. Jadi dengan simple, coba googling dengan keyword remote jobs, itu banyak sekali website-website untuk remote worker. Jadi di sini ada remote.co, we work remotely, Indeed, LinkedIn juga sama gitu. Terus contohnya Fiverr. Teman-teman misalnya, Mas, tapi saya kan udah kerja karyawan, saya sebagai guru atau saya sebagai perawat, nggak apa-apa untuk jadi freelancer. Cobain nanti di waktu luar kerja itu cobain kalau teman-teman seorang perawat tapi suka menulis, ya coba cari freelancer untuk menulis, banyak kok. Saya punya cerita sedikit nih teman-teman. Jadi saya punya teman namanya Mbak Mimi nih, teman saya di Facebook juga. Dia itu jadi customer service untuk perusahaan di Amerika. Untuk perusahaan di Amerika gitu kan. Kerjaan dia dimarah-marahin orang. Jadi waktu pas kami ngopi bareng gitu ya, Yud, bentar ada customer. Dia dimarah-marahin, I'm so sorry. Terus dia meng-explain yang jadi komplain dari customernya. Dan dia itu pergi kemana-mana jalan-jalan ya tinggal kerjaannya customer care seperti itu. Dan digajinya $, banyak banget kerjaan yang bisa di remote. Kalau apalagi di musim corona gini itu kebanyakan company-company yang tadinya nggak remote malah menyuruh remote semua tuh ya. Nah ini contohnya Start Job Asia. Ini saya waktu itu mendapatkan company Belgia yang basisnya di Bandung. Karena waktu itu saya di Bandung gitu ya. Ini dari sini Startup Job Asia. Dan ini nggak semuanya technical loh teman-teman. Yang ngajarin masak, ngajarin musik, menulis, juga mendongeng, ada semua di sini. Jadi di sini ya googling ya remote jobs gitu. Oke. Terus kita lanjut dulu. Oke, ini ada homework ya, ada PR. Coba sign up or register untuk remote jobs vacancy. Sign up aja tuh, misalnya Fiverr kayak apa kayak gitu ya. Terus complete the profile dan requirement, misalnya harus upload ini itu gitu kan. Terus coba apply, iseng. Apply yang teman-teman misalnya, wah saya itu sebenarnya suka banget nulis Mas, tapi saya nggak pede. Cobain, apply. Apply aja ya, nggak peduli ini diterima atau nggak, yang penting apply. Terus yang keempat apa? Learn why you fail. Jadi ini kita nge-apply untuk fail sebetulnya. Kenapa? Karena seiring waktu kenapa kita fail-nya itu jadi tahu. Betul-betul saya jadi tahu kesalahan saya kenapa saya fail itu, misalnya waktu itu bahasa Inggris saya kurang bagus misalnya, atau juga ternyata ada skill yang dia butuhkan tapi saya belum punya sertifikatnya padahal saya udah jago misalnya gitu ya. Jadi semakin banyak fail, toh ini fail-nya itu bukan merugikan kok.
kecuali Anda misalnya failed-nya itu tersakiti secara fisik gitu. Nah ini enggak. Jadi mentalnya fail itu malah terbiasa. Alah, tenang aja, mau fail nggak usah takut. Jadi ngelatih mental di Jadi sini. ini nothing tulus without expectation ya. Yes, nothing tulus, your love to win ya kok ya. Terus thank you. Nah, kita udah kelar sebetulnya. Jadi ini bisa tanya jawab ini kalau waktunya ada. Gila. Mantap. Iya. Oke. Mantap. Thank you. Pertama-tama kita thank you dulu kepada master kita ya, Mas Prayudi Utomo yang sudah membawakan demikian banyak ya. Aku ada pertanyaan dulu nih, Bro. Apa itu kok? Iya. Nah, ini kan konsep ya, yang tadi lu ceritakan konsep ya. Ini aku matiin dulu ya ininya ya. Sharingnya ya. Oke, screen sharing. Oke, ini kan konsep ya. Konsep ini kan bagus banget. Nah, itu memang ada to-do-nya, ada PR-nya ya. Oke ya. Nah, kita balik dulu ke decluttering-nya ini gitu loh. Nah, sekarang komputerku atau handphoneku ini kan penuh barang-barang berantakan nih, gitu kan. Nah, menurut pengalamanmu, ada nggak yang bisa membantu? Misalnya ya, kalau di komputer itu kan ada beberapa apps sebenarnya kan, ada beberapa apps atau ada beberapa program gitu ya di laptop yang bisa kita jalankan untuk yang seperti tadi ngeberesin hal-hal itu. Pertama, sebenarnya ngeberesin cache-nya kita kan, sistem cache yang kita nggak pernah bisa akses dan kita nggak pernah tahu itu kan sebenarnya gitu loh. Tetapi tiba-tiba ada berapa sekian gigabytes yang ternyata bisa di free up gitu kan gitu loh. Yang kita juga nggak pernah tahu sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, kedua itu yang tadi yang kita sudah singgung tadi ya, itu double file yang double ya, yang multiple itu yang sama persis tetapi ada tersebar di berbagai tempat di folder yang beda-beda gitu. Nah, dia kan bisa nge-scan gitu kan. Kalau kita nyariin satu-satu setengah mampus lah itu kan. Iya, betul. Ya kan? Jadi kan ada bantuan gitu ya. Nah, itu juga. Nah, itu kan juga ada di handphone juga ada itu ya, app seperti itu. Nah, pertanyaannya, pernah nggak dirimu memakai itu? Kedua, bagaimana faktor keamanannya? Karena itu kan mereka harus punya akses ke sistem file kita kan. Ya. Apalagi kalau mau membersihkan sistem cache, artinya mereka harus punya akses ke sistem folder kita loh, gitu loh. Nah, itu gimana, Bro? Ya, ini pertanyaan bagus dari Komik nih, teman-teman. Jadi pertama itu apakah saya pernah pakai aplikasi gitu ya? Aplikasinya apa saja untuk menemukan file-file yang duplicate. Terus juga untuk menemukan file-file sampah sistem gitu kan. Itu saya jawab dulu. Ada banyak aplikasi yang bisa menjadi cleaner dari HP kita, termasuk ke laptop kita. Nah, biasanya coba cari yang buatan company yang terpercaya. Google punya, namanya Google Files. Google Files. Jadi kalau teman-teman searching di Google Play Store atau kalau iPhone harusnya punya juga gitu ya. Itu ada namanya Google Files. Dia begitu kita jalankan, dia bisa mencari duplikat files, dia bisa mencari tempat sampah atau trash recycle bin-nya itu di HP itu seberapa penuh gitu ya. Terus itu bisa, dan itu bagus banget kok. Dan kita ya, saya percaya sama nama besar Google ya, kecuali nanti ada kompetitor lagi yang lebih bagus gitu. Itu ada, itu salah satunya. Yang lainnya juga banyak, tapi saya belum coba kok yang lainnya. Google Files itu. Kalau yang di laptop atau komputer? Yang di laptop itu ada juga, karena saya pakai MacBook, ini ada yang namanya uninstaller. Tapi kalau di MacBook itu lebih sedikit yang free ya. Jadi agak-agak saya kehilangan juga waktu pas di Windows lebih banyak yang free. Jadi silakan saja dengan googling kata kunci cleaner, cleaner laptop itu pasti ada. Ada cleaner ya. Itu yang cukup terkenal juga seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apakah aman atau tidak. Jadi kita kan selama ini pakai aplikasi yang Microsoft punya, terus juga Gmail. Gmail itu kan yang kita pakai sewaktu-waktu. Pertanyaannya sama. Jadi itu aman nggak sih? Nah, aman enggaknya itu tentu kita berpatokan sama nama besar kali ya, dan toh walaupun nama besar juga tidak menjamin gitu ya, kayak Yahoo dulu kan mail juga tiba-tiba sekarang udah close gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya aman enggaknya itu kembali ke kitanya kok. Misalnya tadi kita nyimpan file di di storage online cloud, itu kan ada Google Drive, terus ada Microsoft OneDrive. Itu kita bisa ngecek
file atau foldernya itu bisa diakses siapa saja. Contohnya akan kelihatan kok siapa yang bisa akses. Biasanya itu yang bisa diakses oleh kita sendiri, jadi orang lain nggak akan bisa. Jadi lagi-lagi keamanan itu bisa dua hal, kitanya sendiri yang nggak main aman gitu ya, atau yang kedua providernya yang nggak aman. Nah, oleh sebab yang pertama, kitanya sendiri itu ada di tangan kita. Kita harus aware banget terhadap file kita, folder kita online gitu kan. Terus yang kedua, kalau provider kita ya agak nggak bisa kita hindari itu, karena itu kan udah di luar kendali kita tuh, entah itu Google nanti kena hack gitu ya atau enggak gitu ya. Jadi kita bermain di nomor satu saja. Kita harus menerapkan protokol keamanan buat kita sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke. Soalnya aku pada pengalaman seperti ini, sebenarnya mungkin bukan kesalahan programnya juga, tetapi programnya suka nggak ngasih warning juga, karena ya kalau kita sebagai programmer kita mungkin paham ya. Begini, kalau dia terutama di laptop atau di Mac ya, baik itu Windows ataupun Mac, begitu dia clean up, dia pasti nge-clean up salah satunya adalah cache browser cache. Dan pada saat dia clean up browser cache, ternyata cookies-nya juga ikut di clean up. Pada saat file cookies-nya semua dihajar habis, memang itu membebaskan space kan ya. Tetapi masalahnya pada saat kita buka lagi web browsernya ya, kita masuk ke Facebook misalnya, kita harus sign in ulang gitu kan. Kita ke log out semua otomatis. Pada saat itu pada saat cookies-nya semua kehapus, itu kita ke log out semua. Email kita, Gmail segala macam itu ke log out semua. Gitu. Iya, nih teman-teman, ini menarik yang Ko Mike bilang gitu ya. Kalau teman-teman biasanya login kepada Gmail, terus juga Instagram, Facebook, begitu kita keluar, terus kita berikutnya kita buka lagi laptop kita atau komputer kita, kan otomatis udah login kan. Itu yang tadi Ko Mike maksudkan teman-teman. Terus ketika kita mau membersihkan case atau membersihkan juga footprint kita gitu di browser gitu ya. Misalnya ketahuan, wah saya habis pakai komputer kantor, terus buka tentang politik atau Facebook, kan biasanya nggak boleh tuh Facebook gitu kan. Terus kita hapus tuh footprintnya. Tiba-tiba kehapus cookie-nya. Jadi ini agak teknikal gitu. Jadi mungkin nanti lain kali kalau ada waktunya kita bahas lebih dalam. Jadi kenapa teman-teman bisa tetap login walaupun sudah menutup laptopnya? Itu karena ada cookie. Cookie ini apa? Cookie itu adalah sebuah atau beberapa file yang menyimpan data-data login dari kita semua. Gitu. Itu bisa ini. Kalau kita pakai incognito, tadi sempat dibahas incognito, itu semua cookie-nya akan otomatis kehapus. Jadi kita aman. Reset ke nol. Betul. Tapi kalau kita pakai browser yang bukan incognito, itu akan ke-save. Itu sebetulnya membantu kita karena kita nggak harus lagi login ulang. Tapi di satu sisi itu menjadi jadi mata pisau yang lainnya, yaitu orang ketika buka browser yang kita pakai, kita langsung bisa masuk login ke Facebook kita gitu ya. Jadi please itu. Tapi ketika mungkin ini akan banyak yang nggak ngerti ya, Koy, tapi nggak apa-apa ya. Ketika kita mau meng-clear cookie di browser, itu ada pilihannya, checklistnya. Misalnya riwayat historinya saja yang dibersihkan, cookie-nya enggak, itu bisa di-unchecklist kayak gitu. Mungkin itu kali ya. Betul. Nah, ini ada nyambung satu lagi, mumpung aku keinget juga. Kan pada saat kita mau login ulang, nah, login untuk login atau create account, di website yang cukup terkenal lah ya. Itu kan biasanya sudah mulai banyak yang login with Facebook atau login with Google atau Gmail gitu ya. Nah, itu coba mungkin dibahas sedikit, Bro. Maksudnya kayak gini, kita kan cukup mengingat password Google atau Facebook kita kan gitu loh. Tanpa harus mengingat serencengan yang lain-lain gitu kan. Jadi kita hanya use login as Facebook kita atau login as Google kita, Google atau Gmail account kita kan. Nah, cuman beberapa hal itu yang kita harus ingat, passwordnya, yang lain udah ngikut aja gitu loh. Walaupun kita clear cookies segala macam, kita bisa login ulang dengan gampang gitu. Asal kita duluan login di Facebook dan Google-nya aja gitu loh. Gimana? Iya, ini lagi pertanyaan bagus juga nih teman-teman. Jadi maksud Ko Mike begini, teman-teman sering nggak ketika kita ke suatu website gitu ya, terus tiba-tiba untuk login, untuk sign up atau registernya itu ada pilihannya. Silakan register atau sign up dengan Google atau dengan LinkedIn gitu ya, atau dengan Twitter, itu suka ada begitu.
Terus itu bebas. Jadi kita mereka udah menerapkan protokol security yang tentunya udah proven ya gitu. Jadi Malah lebih aman kalau aku bilang, karena kita nggak ngetikin password ulang kan, nggak iya, ngetikin username betul. lagi kan. Iya, dari sisi tidak mengetikkan password ulang itu lebih dari kenyamanannya itu lebih tinggi. Tapi kalau dari keamanannya berarti satu Ya. password itu bisa multiple account. Itu jadi memang dua mata sisi Asal pisau Facebook kok. sama Google-nya di two Itu step faktor, betul, authentication, faktor. Iya, beres. betul, iya. Jadi itu silakan opsional. Jadi itu sangat mempermudah. Saya sering kali memakainya juga, misalnya sign in atau sign up using Gmail, walaupun itu website bukan Google ya. Sorry, iya bukan Google. Silakan. Kalau teman-teman yang masih bingung apa yang kami bicarakan ini nanti bisa ditanyakan juga. Ini nggak ada yang nanya dari mereka nih kok. Lagi menikmati dulu kali. Iya. Nggak apa-apa ya teman-teman, nonton dulu. Iya. Kalau ada yang mau tanya silahkan di ini komen ya, di komen. Mungkin teman-teman dari like juga silahkan WA aku kalau memang ada yang kelewat pertanyaan yang aku nggak kelihatan atau yang terlewat dari aku ini di ini sama-sama ya kita lihatin. Iya, Sama-sama tapi tadi pertanyaan-pertanyaan Komik itu pasti banyak yang menanyakan juga tuh, jadi itu berguna sekali tuh. Oke, sip. Sama ini artinya gini. Ini artinya gini, kita balik ke handphone dulu. Artinya yang salah satu yang paling parah itu ternyata bukan cuman cluttering dari foto-foto yang kita ambil ya sebenarnya ya, yang photoshoot kita ya, kamera kita ya sebenarnya ya. Itu juga yang gimana? Halo? Gimana? Ini yang nyampah, yang buat clutter itu bukan hanya foto-foto yang kita shoot gitu loh, bukan foto-foto atau video yang kita ambil gitu ya. Kita kan suka foto-foto. Kalau foto-foto sih wajar lah ya kalau kita main Instagram, main sosmed segala macam. Nah, tapi kadang-kadang yang suka nggak disadari itu adalah dari dua atau tiga messenger yang paling sering kita pakai, yaitu WhatsApp, Telegram ya, apalagi gitu ya, Messenger juga kadang-kadang tuh ya. Nah, itu backup filenya aja pertama itu auto download. Oke, auto download itu ngaco banget itu tuh. Itu langsung penuh tuh. Itu sudah langsung berapa giga, bisa 10-20 giga tuh langsung. Lalu kedua, walaupun kita auto download udah matiin seperti WhatsApp, itu dia suka buat dengan teratur setiap hari dan bahkan mingguan dia juga buat backup. Backupnya itu kalau di saya itu satu file backupnya bisa 400-500 mega bahkan lebih, ya kan? Nah, apalagi kalau kita WhatsApp punya grupnya banyak gitu ya, nah itu aduh kacau balau dah itu. Walaupun sudah auto download matiin semua loh, gitu loh. Nah itu satu. Nah itu kan cluttering juga itu ya. Nah lalu Telegram juga sama, tapi Telegram lebih enak, ya kan? Telegram lebih enak. Kalau Telegram kita delete semua database-nya. Bahkan kita pindah handphone pun Telegram itu tidak pernah percakapan kita di Telegram nggak pernah hilang kan gitu loh. Iya, betul. Nah itu sebenarnya Telegram jauh lebih bagus dari WhatsApp sih, bukan aku promo ya sebenarnya ya. Cuma kita aja yang sukanya sudah terlanjur pakai WhatsApp gitu kan. Iya. Benar tuh yang dibilang Komik itu tuh WhatsApp. Nah, saya kasih tips triknya sedikit ya teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan juga nih kok di Facebook. Nah, sambil nunggu saya jawab dulu yang kok. Jadi teman-teman sering nggak kehabisan storage dari HP? Sering banget gitu kan. Nah, siapa sih pelaku utama untuk ngabisin dari storage-nya HP? Biasanya foto, video, terus gitu kan. Itu dua pelaku utama tuh biasanya. Terus juga file-file yang lain yang e-book atau PDF biasanya begitu ya. Caranya gimana? Pertama, WhatsApp yang paling sering kita pakai itu ada settingannya, jangan auto download. Kalau yang bingung coba tanya anaknya atau suami atau istri atau dari teman itu gimana caranya untuk mematikan auto download dari WhatsApp. Itu nanti tapi ada implikasinya. Implikasinya apa? Jadi ketika teman-teman buka WhatsApp, ada yang ngirim foto, ada yang ngirim video, dia nggak otomatis jalan, nggak otomatis kelihatan. Harus di-tap dulu baru dia muncul. Di satu sisi itu menyelamatkan storage kita tuh. Tapi di sisi lain ya teman-teman harus tiba-tiba, wah kemarin foto yang kemarin udah dikirim belum? Pas lagi dibuka, lah kok fotonya udah nggak ada. Nah itu kekurangan dari tidak auto download gitu ya. Tapi kalau teman-teman termasuk yang rapi, yang misalnya yang rajin,
coba luangkan waktu sekali seminggu atau sekali sebulan itu hapusin hapusin manual gitu. Ya, video-video yang nggak kepake, apa foto-foto gitu langsung atau tiba backup ke dalam laptop, laptopnya nanti backup ke cloud gitu kan yang Hmm. jadi ada banyak tips triknya sepertinya apa yang bisa teman-teman sendiri formulasikan sendiri-sendiri gitu. Itu di bagian itu. Terus apalagi tadi Eko ya? Ini mau ada pertanyaan atau Ada pertanyaan dulu. Cuman masih ya? nyambung di WhatsApp dulu nanti daripada aku lupa. WhatsApp Ya. itu kalau mau delete teman-teman bisa cek. Misalnya kalau di Android ya, itu kan ada file manager dari Android. Nah, itu coba di file manajernya Android itu search MSG Store. MSG itu message ya, message store. Nah, itu pasti keluar nama file banyak banget, MSG Store segala macam gitu. Nah, itu adalah backup-nya dari WhatsApp sebenarnya. Cek deh, itu banyak banget. Itu boleh di-delete ya. Pertahankan yang terakhir aja, yang kan semua ada tanggalnya kan. Pertahankan yang tanggal-tanggal terakhir aja, yang selain itu boleh di-delete. Karena itu akan menuhin semua. Karena WhatsApp itu buat backup satu, minggu depan dia buat backup satu lagi, minggu depan buat backup satu lagi. Bahkan per hari kadang-kadang. Iya. Jadi terus. Jadi 200 mega, 300 mega, 400 mega, kalau itu terus-menerus 10 kali aja sudah 4 giga loh. Gitu loh. Iya. Anyway, kan saya lagi ngeliat Facebook ya kok ya, tapi yang komen kenapa yang kelihatan hanya 5, sementara katanya ada 53 komen ya? Banyak memang ini. Ini memang banyak. Di saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Ya? Oh, oke. Ini aku mulai sebentar. Dan bertanya, bentar. Yang bertanya ini mulai dari Bu Ayu Indiani. Kok kebanyakan infonya besok-besok step by step bisa nggak? Oh boleh. Nanti kita atur step by step. Nanti minta Ibu Erika, Ibu Nana, dan Ibu Ina step by step mau bagian yang mana ya? Step by step itu New Kids on the Block loh. Iya, step by step gitu ya. Tonight gitu. Aduh, NKOTB jangan ketahuan usia kita dong. Gimana sih? Parah lu. Gue masih muda ini. Oke, ini Erma Yovita, kalau jago menggambar, ada nggak kira-kira remote job? Nah, ayo. Nah, harusnya ada ya? Bukan harusnya ada, banyak banget. Jadi itu menggambar atau desainer itu salah satu portable skill. Itu berarti Mbak atau Masnya tadi yang bertanya itu udah punya modalnya tuh. Tinggal daftar. Menggambarnya ini mungkin lebih general ya, menggambar yang dalam tanda. Nah, iya. Kayak komik atau apa gitu ya? Iya betul. Gitu. Jadi Mbaknya atau Mbaknya itu harus mencari spesialis menggambarnya apa? Apakah komik, apakah nanti ilustrasi, itu harus diperdalam, baru buka. Atau misalnya bingung nih, tinggal buka aja website yang mereka butuhnya apa. Kan mereka akan tahu tuh butuh ilustrator, butuh apa, berarti tinggal belajar di situ. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Afi. Mas Yudi mau tanya, kalau verifikasi e-wallet kan butuh KTP, selfie, macam-macam. Nah, itu aman apa enggak ya? Nah, ini pertanyaan bagus juga mengenai security. Jadi Mbak Afi, kalau misalnya e-walletnya itu nama terkenal gitu ya, yang memang OJK udah tahu, OVO, GoPay, terus juga apalagi Tcash sudah di link aja, Dana, itu kita bisa lebih tenang lah ya, karena bukan berarti mereka juga 100% aman, enggak ya, tapi kita bisa lebih tenang. At least mereka nggak akan main-main dengan data privasi kita. Tapi kalau yang aneh-aneh nih, banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman online yang nggak jelas tuh OJK nggak, please jangan pernah pakai itu. Terus juga jangan pernah mau kalau mereka minta KTP dan yang privacy seperti kartu keluarga dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Oke, sip. Ini ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya dari Bu Eti. Memang Telegram lebih bagus soal keamanannya. Oh iya benar. Telegram kan satu-satunya yang dimusuhi oleh Amerika dan Rusia bareng-barengan semua negara ya. Karena apa? Sistem encryption mereka, backdoor-nya nggak dikasih ke pemerintah itu. Jadi Telegram ini satu-satunya yang dipakai oleh, ya kalau
Bukan aku mendukung ya pasti ya. Kalau kelompok-kelompok garis keras apa segala macam gitu ya, itu pasti mereka banyakan memakai Telegram. Nggak mungkin pakai WhatsApp, karena WhatsApp itu gampang di-tap. Ya bocoran aja deh. Rajin-rajin clear chat di WA, ya boleh. Karena dengan clear chat di WA, terutama di grup-grup yang ting-tong gitu ya. Iya, betul. Jadi pada saat di clear chat, usahakan clear chat itu sebelum jam 2 pagi kayaknya ya. Karena WA WhatsApp itu nge-backup di lokal itu pasti jam 2 pagi. Sekitar jam 2 pagi. Jadi kita clear chat semua WhatsApp grup yang nggak perlu-perlu gitu ya, yang memang cuma isinya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, kita clear chat semua sehingga pada saat WhatsApp kita di backup, filenya jadi lebih kecil gitu kan. Sampah-sampahnya nggak ikut ke backup. Iya. Nah, ini yang kelihatan cuma recent comment aja, padahal saya tadi ada pengen tahu komen yang di atas tuh gimana ya? Mungkin di ini di browser lu di ini dulu, refresh dulu kali bro. Oke, sip. Ya udah lanjut. Yang ada lagi nggak kalau itu pertanyaan? Nah ini statusnya juga. Oke, saya setiap hari clear chat. Oke, kalau backup aku pakai harddisk eksternal. Oke. Loh, Bro Ray Aryono suruh ulang yang mana nih bro? Masa dari awal? Gampang, kalau mau dari awal nanti habis ini nonton ulang, karena ini kan rekaman kan, ada di Facebook Group ini. Makanya ini juga ya dari tim Like Indonesia, keluarga Like Indonesia mempersembahkan acara-acara seperti ini, terutama Inspire seperti ini, adalah untuk khusus eksklusif di Anda, teman-teman yang sudah jadi member di grup ini. Memang ini siaran tidak di-broadcast di luar. Ya, tapi kalau Anda mau share, no problem. Cuman secara teori pada saat Anda share kepada orang yang bukan di grup Facebook grup ini, tetap nggak akan bisa lihat ya, karena itu diproteksi oleh Facebooknya ya, kecuali Anda bisa melepas proteksi itu ya dengan satu dan lain cara ya. Nah, itu ntar lah kalau belajarnya itu. Oke, itu nggak perlu dipelajarin, itu nge-hacking namanya. Oke, itu ya. Jadi kita memang mempersembahkan acara-acara ini untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini, yang sudah mengikuti Chit Chat Show beberapa waktu yang lalu, dikumpulkan dalam grup ini. Nah, di dalam grup ini kita mempersembahkan acara-acara yang lain juga seperti ini, yang tidak kita sebarkan di luar ya. Jadi ini khusus untuk Anda. Silahkan setelah acara ini selesai, Anda boleh putar ulang. Makanya kita selalu rekam semua sesi-sesi seperti ini. Iya. Nanti juga kalau misalnya perlu slide-nya juga nanti dikasih di PDF-nya aja kali ya nanti. Iya, PDF boleh di posting, bro. Iya. Terus ini ada beberapa pertanyaan nih kok ya. Saya mulai kebaca juga. Yes, boleh. Ini ada. Kalau ada yang kelewat, minta tolong diingatkan ya. Sebab ini mulai dari ini Mas Sofal Jamil, ya benar ya? Tadi di atas itu ada Mbak Utari, nah beliau nanya nyari jejak digital nih tadi, ada nggak kok? Oke, Mbak di atas. Nih dia Mas Yudi kalau nyari jejak digital nih, terus ketemu zaman alay dulu kan buat status aneh-aneh, cuman udah nggak punya akses lagi karena lupa password. Nah ini agak Pertama tentu yang paling mudah adalah kalau kita coba login pakai fasilitas lupa password kan, forgot password itu biasanya kita dikasih pertanyaan-pertanyaan secret gitu kan. Kalau tetap nggak bisa juga, itu kita coba Google itu punya misalnya gini, ada kata-kata kita yang muncul di halaman pencarian Google. Kita ada kok Google, cobalah delete footprint using Google. Dia ada formulirnya dari Google, kasih linknya. Nanti Google akan menghapus itu dari hasil cari Google. Tapi kita harus meyakinkan Google itu punya kita gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah langsung kontak ke Twitternya kalau itu di Twitter. Gitu. Itu bisa kok pernah. Jadi silahkan aja minta dihapus atau apa gitu. Ya agak text time lah. Tapi cobain aja beberapa prosedural caranya gitu. Terus yang beberapa waktu ini aku mulai melihat fenomena loh bro. Apa itu? Tahu website archive.org kan? Iya betul. Nah itu mereka nyimpen snapshot loh. Iya betul. Iya. Jadi itu file bahkan website aslinya udah down pun mereka ada loh.
Iya. Itu bisa jadi masalah loh makanya. Iya, oleh sebab itu yang dibilang Komik ini benar teman-teman. Jadi ada archive.com gitu ya. Kalau kita buka itu .org gitu ya. Lagi. Itu semua website yang udah nggak ada maupun ada yang sampai sekarang itu diarsip sama mereka. Jadi artinya apa? Jadi memang kita harus mulai hati-hati kali ya. Mulai hati-hati kalau misalnya aja. Jangan sampai nanti itu kan jadi bumerang untuk kita ke depannya gitu ketika kita beraktivitas online. Terus juga ada pertanyaan ini kok tadi jago menggambar sudah. Nah ini Mbak Afi udah tadi ya. Ini terus, bawahnya Mas Sofal ya Bro ini Ibu atau Mbak ya? Ya Mas Sofal ya, Sofal Jamil ya. Oh ya. Mas Yudi, saya pernah download aplikasi di HP dan masukin ke storage memori internal. Setelah saya pindahkan ke external memory dan tapi kemudian berubah lagi menjadi internal memory. Sering pindah memori secara otomatis. Sebenarnya bisa banyak hal ya, Mas Sofal Jamil. Itu kenapa aplikasi yang udah diinstal di internal memory atau di external memory itu pindah-pindah lagi. Pertama, kemungkinan yang langsung kepikiran itu adalah jangan-jangan external memorinya itu udah penuh, sementara internalnya masih ada space sehingga dipaksa untuk pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi external memorinya itu udah rusak, ada bad sector gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi itu nggak secara nggak sengaja Mas mengupdate aplikasinya, sementara aplikasi tersebut masih ingat bahwa tempat dia itu di internal. Jadi banyak hal. Jadi yang memang harus dilihat langsung ke HP-nya. Saya hanya bisa menduga-duga gitu, nggak bisa mendiagnosa pastinya, harus dilihat. Terus biasanya kalau mau nginstal ke external memory itu harus pakai sebuah software bantuan. Iya tuh. Nah, Mike tuh bisa bukan dari OS-nya langsung kayaknya. Iya. Biasanya. Nah, tergantung programnya itu. Iya, jadi memang bantuannya lagi. Iya, tiap kasus memang harus dilihat langsung ya, Mike ya. Jadi kita hanya bisa menduga-duga kalau nggak megang pasiennya gitu. Terus pertanyaan Mbak Utari, menghapus jejak digital. Nah ini Mbak Afi mengulang pertanyaan yang sama. Bagaimana sih cara menghapus jejak digital? Pertama ngelis dulu. Coba cek footprints kita itu di mana saja yang berbahaya, yang bisa membuat bumerang ke depannya. Di list dulu. Terus kita lihat ini di website mana aja, apakah di blog, apakah di blognya itu WordPress, atau ke blogger, ataupun di blog orang lain, ataupun di komentar di news online, itu macam-macam cara untuk menghapusnya. Dan tentu saja nggak bisa 100% dihapus. Jadi kita harus ngelis dulu mana yang bisa kita hapus, mana yang enggak gitu. Seperti itu. Ya nanti kalau misalnya ada yang butuh nemu linknya, Mas ini bisa dihapus atau enggak, nanti tanya aja. Baik private boleh, telepati boleh ya. Kalau telepati belajar di Komik. Terima telepati sekarang. Teletabis. terus apalagi nih pertanyaannya? Ngaget-ngagetin. Minta slide-nya nanti kita kasih ya, Mas Iqbal. Terus apalagi nih ya? Apa itu? The right to be forgotten. Bentar, aku kalau yang Bro Ray, aku ada ini sedikit nih, ada slide aku share dulu lah ya. Yeah. Oke, ini untuk Bro Ray sebentar. Ini yang mana tadi aku share? Oke, ini kelihatan nggak di wallku? Bentar, diklik aja ya supaya besar ya, karena ini kita berdua, aku nggak bisa, nggak bisa jadiin ini. Oke, ini di belakangku ini misalnya ini kita kalau di Android, kalau di iOS ini agak susah emang kan, karena iOS sistem platformnya ya menutup untuk diakses sistem filenya ditutup ya. Tapi kalau di Android lebih gampang, ini bisa cari file manager ini ya, buka. Nah di search ini, di file manager yang seperti ini pasti ketemunya mirip-mirip ya, pasti ada beberapa versi tergantung OS-nya, versi OS Android-nya ya. Nah, di sini diketik aja nih MSG Store ini. MSG Store bisa, MSG STO aja biasanya saya ketik ini MSG STO. Ini biasanya keluar nih banyak nih, lihat nih. Ini tadi barusan ini saya di handphone saya sendiri nih. Lihat, ini sampai ada yang 500, ini 50 masih mending. Ini masih mending nih 50 ya. Nah, ini ada nih. Ini ada DB-nya, ada yang ininya. Ini 400 mega ya. Lihat. Berapa banyak nih file yang 400 mega seperti ini. Nah, ini bisa di-delete semua. Ini bisa di-delete semua.
sisakan yang ini aja nih, yang nggak ada angka-angka satunya, nggak ada tanggal 26, 27. Ini bukan tanggal sih, tapi angka ini ya, angka counternya ya. Nah, ini tanggal benar. Ini benar tanggal. Nah, yang nggak ada tanggalnya ya, yang nggak ada yang ada tanggalnya bisa di-delete. Sisakan yang ada tanggalnya aja. Sisakan. Sebenarnya mau di-delete semua, menurut pengalaman saya ini juga aman-aman aja. Ya, ini lumayan bisa kalau dengan cara contoh saya saja ini bisa menghemat 1 giga mah pasti lebih ya. Ini 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 udah 2,4. 2,5. Udah 3 giga lebih ini pasti. 3 giga, 4 giga pasti ya. Ini hanya dari WhatsApp ya. Ini hanya dari WhatsApp loh. Ya. Ya, itu mungkin semoga menjawab dari Mas Rey ya. Oke, thank you. Kita lihat lagi teman pertanyaan yang di grup apalagi ya. Saya coba untuk jawab juga langsung di Facebook-nya ya. Tadi Share oke, aku pernah dengan the right to before. Oh, oke. Oke. Oke, sudah ya semua? Nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya ya. Oke. Aplikasi buat nyimpen password di HP tadi namanya apa? udah saya balas di situ Oke, langsung. sudah ada. Oh, LastPass ya, betul. Iya. Oke. Siap. Nah, sebentar. Oke, sip. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, gimana ini, Bro? Ada mau disampaikan apa sesuatu? Ya sebetulnya karena tadi memang banyak sekali yang dibahas gitu sehingga hanya mendapatkan helikopter view-nya saja. Saya mohon maaf nggak bisa untuk praktikal langsung hands on gitu ya. Nggak hands on ya? Iya, tapi semua itu praktikal kok. Itu semua dilakukan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh konsultasi mengenai satu hal yang tadi kita bahas kejadian di teman-teman, silahkan tanya di grup, Japri boleh, nanti ke Komai ke Cierika atau langsung ke saya juga boleh gitu kan di grup. Terus juga kalau misalnya kedepannya teman-teman ada yang pengen betul-betul saya mau bilang bahwa yang tadi online kursus sama certification itu bisa merubah banyak orang hidup orang banyak gitu teman-teman. Jadi yang sekarang di rumah hanya memendam hobinya minatnya sejak lama, coba kejar sertifikasi, kejar expertise itu online. Mumpung corona gitu kan. Bukan hanya corona sekarang aja. lagi banyak diskon soalnya. Banyak diskon, betul. Yang free juga banyak gitu ya. Yang free juga dari banyak. Udemy aja banyak diskon tuh. Iya. Jadi yang prakerja kemarin yang berbayar itu sebetulnya banyak juga yang bisa kita dapatkan gratis gitu. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya juga bisa di grup ya, kok ya bisa langsung juga gitu. Itu mungkin aja sih. ditambah aja yang tadi kan ada banyak tuh dari Coursera, Udemy yang segala macam ya. Mungkin kalau bagi Anda yang dalam tanda petik lebih ke spiritual life segala macam ya. Mungkin ya sebenarnya di Udemy global banget ya, tetapi kalau ada yang kenal mungkin dengan spiritual lebih mengenal di Mindvalley ya, mindvalley.com ya. Nah, itu juga banyak banget yang ya seperti kalau yoga atau healing segala macam, terapi healing dan segala macam itu banyak banget ya di sana untuk belajar hal-hal baru. Itu bagus banget. Oke, mungkin itu ya tentang digital cluttering. Aku kasih kesempatan terakhir 5 menit sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman di Facebook Live. Kalau ada pertanyaan yang kita terlewatkan, mohon diingatkan kembali dong. Kesempatan terakhir. Kalau ada yang belum sempat terjawab, diinin dong. Iya, diingatkan lagi. Nanti yang saya coba nanti jawab kalau ada pertanyaan di thread kita di Facebook, saya akan coba jawab di situ juga. Yes. Oke. Terus nanti link untuk sharingnya juga di thread itu juga aja kali ya, biar semuanya bisa dapat nanti. Nanti PDF-nya ya. Oke. Iya tuh.
Oke ya, nanti ini mungkin nanti boleh bertanya adalah tips-tips praktis langkah-langkahnya, tips-tipsnya mungkin bisa saling bantu juga ya dengan keluarga Like Indonesia yang ada di Facebook group ini. Mungkin step by step-nya misalnya begini, yang ini kan dari tadi kita bahasnya konsep ya, lebih ke konsep kan sebenarnya ya. Jadi mungkin step by step begini. Walaupun kita ngomongnya bahwa misalnya menghapus database WhatsApp itu gampang, tapi mungkin perlu diadakan step by step-nya gitu ya, biar lebih jelas. Telegram, menghapus database Telegram itu kan sebenarnya gampang, ada menunya sebenarnya. Cuman di mana menunya kan gitu loh. Bisa di set, ada di Telegramnya di setting storage kalau nggak salah ya. Nah itu bisa hapus database-nya. Di Telegram Anda bisa hapus semua database-nya tanpa perlu takut, karena paling-paling Anda perlu bandwidth ulang untuk ngedownloadin satu-satu gitu aja, dan nggak pernah hilang. Cuman kalau di WhatsApp, seperti kata Bro Yudi tadi, ada resikonya sebenarnya pada saat Anda nggak milihnya tidak otomatis download. Kadang-kadang teman Anda yang di sebelah sana, dia foto sesuatu, lalu dia kirim. Pada saat dia kirim, selesai dia kirim, Anda nggak download nih kan, terkirim kan, tapi Anda belum download, gitu loh. Besok pagi atau mungkin besoknya lagi, lusanya baru dicoba di download, tiba-tiba fail downloadnya kan, gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya pasti ya. Itu karena teman Anda yang pas ngirim, setelah selesai ngirim, file di lokalnya dia hapus, gitu loh. Jadi pada saat WhatsApp-nya terkonek lagi, mau request file yang sama di handphone orang source-nya di sana, nah WhatsApp-nya nggak dapet. WhatsApp-nya nggak ketemu file aslinya, karena teman Anda sudah hapus atau sudah mindahin filenya ke tempat lain. Nah, jadi terpaksa nggak kekirim, terpaksa nggak bisa di-download. Anda harus minta lagi teman Anda. Nah, itu nggak enaknya sebenarnya di WhatsApp. Kalau di Telegram, dia upload dulu ke cloud, baru ditransfer ke handphone Anda sebenarnya. Itu lebih apa ya? Lebih nyaman, bagi saya sih lebih nyaman dengan Telegram daripada WhatsApp. Cuman ya seluruh dunia lebih, tapi nggak juga ya. Sekarang Telegram mulai naik daun ya. Iya, naik daun. Jadi sebetulnya aneh ini, bukan aneh, yang menariknya adalah itu setiap negara, setiap daerah itu punya masing-masing preferensinya yang berbeda tuh. Kayak di Cina gitu, mereka pasti pakai WeChat. Yeah. WeChat di kita kan males gitu, masih makainya kan nggak sebanyak WhatsApp. Karena gitu ya. WhatsApp kan memang nggak boleh. Iya. Diblok servernya. Terus IP server WhatsApp itu diblok. Terus lucunya juga di satu tempat itu bisa berbeda. Anak-anak remaja suka pakai Line gitu. Line, betul. Suka pakai WhatsApp. Jadi memang preferensinya itu beda dan itu menarik gitu. Jadi yang dibilang Komik sama teman-teman tadi yang bilang Telegram lebih secure itu iya lebih secure gitu. Cuman kenapa dia lebih kalah populer dibanding WhatsApp ya mungkin karena kultur yang saat ini, kultur digital kita saat ini pakai WhatsApp yang nggak tertutup kemungkinan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kita bisa berubah semua ke Telegram gitu kan, atau tiba-tiba ada kompetitor yang baru itu di dunia digital itu tiba-tiba pasti bisa kejadian tuh kayak gitu. Betul banget. Telegram itu kalau kita dari orang programmer, saya senangnya karena bisa ngebuat bot-botnya. Terus kalau WhatsApp nggak bisa. Iya tuh, sebelum lupa juga nih teman-teman, kalau kita ngirim foto ke WhatsApp pasti itu di reduce itunya kualitasnya. Tapi kalau jadi saya selalu install Telegram gitu, saya selalu pakai Telegram itu untuk menyimpan screenshot penting. Misalnya saya habis membayar bank gitu ya. Terus kan saya screenshot, saya simpannya di WhatsApp. Saya simpannya di Telegram. Diri saya sendiri. Jadi Telegram itu saya jadikan backup. Yes. Ya, dan simpannya pasti di save messages kan? Iya, betul. Nah, itu teman-teman, tadi kalau punya data yang memang mau sengaja di-upload ke cloud dengan space, tadi kan sudah diceritain pilihan cloud ya. Misalnya Google Drive, Box, Dropbox, apa deh itu ya, iCloud gitu ya kalau di Mac ya. Kalau filenya memang tertentu, misalnya mau nyimpen apa ya, file video yang memang bukan file video film, tapi memang video misalnya kita rekaman kita sendiri atau apa yang penting-penting lah ya,
video pernikahan, video ulang tahun, video apa segala macam yang memang filenya agak besar ukurannya. Nah, yang langsung saya kepikir adalah kalau menyarankan adalah kesimpan di Telegram. Di Telegram itu ada satu folder namanya Save Messages. Di Save Messages ini Anda boleh upload apa saja. Dan percaya nggak, space-nya unlimited. Nggak pernah ada not enough space di Telegram itu. Jadi Anda bisa upload sampai 20, 30 giga, 50 giga file ke sana. Percaya deh, tetap diterima sama Telegram. Jadi enaknya apa? Anda tinggal, kalau handphone Anda hilang pun, Anda uninstall Telegram pun nggak masalah. Anda tinggal pergi ke Telegram, tempat baru, install di Telegram, install Telegram baru di gadget yang baru, dengan apalagi dengan nomor HP yang sama, itu langsung keluar semua lagi. Langsung Anda bisa download ulang lagi. Dan Telegram bagusnya apa? Telegram desktop-nya lebih keren daripada WhatsApp desktop. Iya tuh, nanti mungkin itu tuh Mike bisa Iya. ngasih itu, itu kayaknya penting tuh untuk penting. dikasih workshop singkat gitu ya, crash course gitu ya, itu Telegram. Dan saya jujur aja ketika Telegram zaman kecil kita kok sampai sekarang itu beda banget ya. Iya. Jadi maksudnya ini Telegram yang sekarang digital itu mengubah persepsi Telegram dari orang-orang kayak kita, umur kayak kita. Sebentar lagi katanya Telegram bisa mau nyaingin Zoom. Dia ada project untuk video conference-nya. Oke. Di Telegram. Iya tuh. Itu bisa dibahas juga tuh, ini. Zoom, kalau Skype, keren tuh. Google Meet gitu kan, bisa di-compare. Oke, apa ada pertanyaan lagi nih? Oke, sebentar. Kita kesempatan terakhir ya, saya lihat dulu. Kita melebihi waktu. Rika, Nana, Ina, tolong dibantu kalau ada pertanyaan yang aku sama Bro Yudi. Udah pada tidur kayaknya. Oke, sudah ya semua ya. Nah, ini malah semuanya minta untuk ada workshop. Oke, nanti kita buat workshopnya. Oke ya. Itu oke. Gua shop gitu. Workshop lu work gua shop gitu. Iya. Ya, you work I shopping ya. Oke, keren. Oke ya, thank you teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup dulu ya. Sekian ya, karena kasihan juga nanti Bro Yudi sudah meluangkan waktunya dan tenaganya ya. Nanti sampai kemalaman bahaya loh ya. Nanti beliau jerak loh, nggak mau kesini-sini lagi loh ntar. Oke, itu teman-teman keluarga Like Indonesia ya, persembahan kita malam ini Inspire ya. Semoga menginspirasi Anda. Tentu sesi 1 jam 2 jam ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda ya, tentu namanya juga Inspire ya. Tapi kita mengharapkan hal-hal ini bisa ya setidaknya menginspirasi sesuatu. Dan memang kalau dibutuhkan tentu saja ya, seperti yang tadi sudah diperbincangkan di komen di grup juga, kita pasti bisa membuat workshop seperti yang tadi juga diusulkan oleh Bro Yudi ya, semacam crash course-nya ya. Nanti bisa kita atur tentang tema-temanya, topik-topiknya ya. Nah, jadi yang simple-simple, kita mulai mungkin simple-simple. Misalnya video tutorial juga jadi ya. Boleh juga ya sebenarnya ya, kita rekam video tutorial, cara menghapus ini, cara menginstal ini, cara apa, segala macam. Mungkin something that's simple, tapi yang practical ya. Itu teman-teman, aku sekali lagi mengucapkan thanks a lot kepada Pak Prayudi Utomo ya, Mas Prayudi Utomo ya. Ini luar biasa sekali beliau sharing hari ini. Nanti ditunggu PDF-nya di grup ya, sudah banyak yang minta itu nanti. Dan tentu saja ditunggu kelas-kelas berikutnya ya dari Bro Yudi ya, karena kita bakal banyak belajar lagi dari beliau ini. Mungkin kalau ada 10 atau 20 teman nih di sini yang pengen belajar coding, belajar programming, boleh dimulai itu ya mungkin Bro Yudi ya, siapa tahu ya. Ada yang mau belajar juga, boleh juga kan kali ya. Nah, belajar HTML dulu mungkin ya, HTML, CSS, sama JavaScript kali ya. JavaScript-nya pakai jQuery gitu ya. Atau buat yang simple-simple, Bootstrap gitu ya.
atau memanage blog sendiri dengan WordPress misalnya, it's okay juga ya, apapun seperti itu bisa kita buat. Oke, thank you Bro Yudi. Ada pesan terakhir untuk malam ini? Kayaknya udah kekasihan nanti pada boring. Oh gila, enggak dong ya. Tuh. Ntar Iya. ini loh. Masa ada yang boring dengan Bro Yudi? Enggak lah ya, masa boring. Malah diminta lagi loh ntar. Iya, ya, udah nanti kita cari waktu ya. Ya, sering-sering nanti bareng-bareng kita ya, Bro Yudi ya. Iya, Oke, iya. nanti aku todong lagi ya. Oke, thank you ya Bro Yudi sekali lagi. Iya. Dan kepada teman-teman semua, thank you sudah menyaksikan, sudah mengikuti dari awal sampai terakhir, menit-menit terakhir ini. Semoga apa yang kita hidangkan malam ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Good night, like Indonesia. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Oh ya, nanti hari Minggu akan ada sesi chit chat you lagi, tapi tunggu pengumumannya besok oleh Ibu Nana dan Ibu Erika. Oke? Night. Night.